Oke, kita sambut Ibu Suci Marfua. Selamat malam, Ibu Suci. Selamat malam, Pak S. Yusuf. Selamat malam, Tuhan berkati. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus luar biasa sehingga Mbak Suci bisa mengalami terangnya yang ajaib, dipindahkan daripada kematian menuju kepada kehidupan. Itulah Tuhan Yesus. Dia bukan hanya Tuhan yang ditulis dan diukir dengan huruf-huruf, ya, tapi dia Tuhan yang membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Amin. Jadi dia bukan hanya tulisan atau huruf-huruf mati yang ada di dalam buku, tapi huruf-huruf itu benar-benar dibuktikan daripada kehadiran Tuhan. Sehingga orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar tahu bahwa Tuhan itu real, nyata, dan bisa dirasakan, dialami. Kalau Tuhan yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dialami, sesuatu yang gaib, sesuatu yang jauh sekali, wah itu saya sangat sedih ya kalau mendengar bahwa pemahaman tentang Tuhan kok gaib, kok seperti kayak Tuhan itu kayak jauh sekali, nun jauh di seberang lautan sana, bahkan mungkin berlaut-lautan, ya. Iya. Tuhan itu begitu dekat dengan manusia, ya. Amin. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia sejak semula ada di Taman Eden. Dan bersekutu dengan Tuhan, hari-hari ngobrol dengan Tuhan. Dekat sekali dengan Tuhan. Manusia itu dekat sekali dengan Tuhan. Makanya kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak boleh disekutukan, ini aneh sekali. Ya. Iya, betul. Itu aneh sekali. Terus sebentar nanti ingin pulang ke surga. Mau ngapain ada di surga? Kalau Tuhan tidak bisa disekutukan, kita ke sana mau ketemu siapa? Mau ketemu Tuhan. Ya. Kita ke surga mau ketemu Tuhan. Bukan mau ketemu seksualitas di sana, kita mau ketemu Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk hidup bersenang-senang bersama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita punya pemahaman Tuhan tidak bisa disekutukan, jangan pernah mimpi pulang ke surga. Itu surga omong kosong itu yang dijanjikan itu. Tuhan itu sangat dekat dan bisa dirasakan, bisa dialami. Dan Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar, satu-satunya yang bangkit dari kematian, yang menyatakan diri dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai sekarang ini terus bekerja. Dan salah satu pribadi yang dinyatakan, yang mana Tuhan menyatakan diri adalah kepada Ibu Suci. Ya, Ibu Suci tidak mungkin bisa percaya Tuhan Yesus kalau hanya melalui pendeta yang datang bicara kepada dia, tidak mungkin. Tapi Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupannya, ya. Oke teman-teman, kita akan dengarkan kesaksian daripada Ibu Suci dan terima kasih buat Ibu Suci yang sudah hadir dan mau berbagi berkat kepada kita semua pada malam hari ini. Dan Anda boleh ceritakan mulai dari latar belakang dulu, ya. Bagaimana Anda di dalam kepercayaan sebelumnya, di dalam iman sebelumnya, sehingga bagaimana kuasa Tuhan Yesus hadir dan menjamah dan mengubahkan iman Anda. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Suci. Silakan Ibu. Ya. Shalom buat teman-teman, buat saudara seiman terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat malam buat channel ini, kiranya melalui channel ini Tuhan makin berkarya dan nama Tuhan makin ditinggikan. Dan saya terima kasih buat Tuhan Yesus, buat malam yang indah ini saya dikasih kesempatan untuk bersaksi, untuk berbagi tentang cinta kasih Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus itu sebelum dan sesudahnya, saudaraku terkasih. Dan kiranya melalui kesaksian saya ini bisa menjadi motivasi, menjadi kekuatan di dalam kita, teguh kita di dalam mengikut Tuhan. Jadi nama saya Suci Marfuah. Jadi saya asli dari
Jawa Timur. Jadi saya adalah 5 bersaudara. Jadi saya adalah anak yang paling kecil. Jadi saya lahir di Jawa, saya dibesarkan di Aceh, Aceh Timur. Jadi tahun 80, saudara terkasih, sahabat, bapak saya itu hijrah. Bisa dibilang ikut transmigrasi dulu sekitar tahun 80-an. Jadi akhirnya kami hijrah di Aceh, bapak, keluarga, dan lain sebagainya. Kita tinggal bahkan sampai sekarang keluarga saya masih tinggal di Aceh. Dan ada juga sebagian yang di Jawa. Jadi sewaktu saya kecil biasa kita dididik dengan iman kepercayaan kita yang dulu, yaitu Islam. Jadi kami 5 bersaudara ini, kakak saya ada 2, abang saya ada 2. Jadi mereka semuanya sudah menikah, jadi tinggal saya yang belum menikah, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya saya waktu kecil, bapak saya, mama saya selalu mengajarkan untuk kita tetap setia, pergi sholat, ngaji, sembahyang. Jadi setiap waktunya maghrib, layaknya seperti anak-anak yang lain, sahabat, saudara terkasih, diingatkan harus mengaji, harus sholat, seperti itu. Ya memang kalau dibilang fanatik mungkin tidak terlampau fanatik ya saudara terkasih, karena pada zaman dulu memang kita mayoritasnya memang Islam dan tidak seperti zaman sekarang orang pakai jilbab. Kalau dulu kan masih bebas gitu. Jadi ya itu bapak saya, mama saya selalu mengajarkan harus rajin sholat, sembahyang, mengaji dan lain sebagainya. Jadi saya tetap kemanapun saya pergi saya tetap rajin untuk sholat. Jadi tahun 80-an kita bapak hijrah ke Aceh sekitar tahun 87, saudara terkasih, mama saya meninggal dunia. Jadi begitu dia meninggal dunia, sekitar 2 tahun kemudian bapak saya itu menikah kembali, saudaraku terkasih. Ya kita merasa terpukul karena saya adalah anak yang paling disayang sama orang tua. Bapak mama saya itu tidak pernah marah dengan saya. Jadi begitu mama saya meninggal dunia, saya merasa terpukul. Memang pada saat itu saya masih ingat itu masih kelas 1 SD. Jadi akhirnya 2 tahun kemudian, kurang lebih, bapak saya itu menikah. Ya, saudara terkasih, sahabat tahu kalau orang tua kita menikah ataupun kita punya ibu tiri itu sangat-sangat tidak nyaman. Kenapa? Di situ akan mulai terjadi pro dan kontra. Yang tadinya bapak kita itu sayang sama kita, jadi begitu dia menikah, saudaraku terkasih, sahabat, jadi kasih sayang itu kepada saya bisa dibilang 180 derajat itu bisa berubah. Bapak yang selama ini sayang sama saya, yang tidak pernah marah dengan saya, tapi karena pengaruh istri, akhirnya bapak saya itu gampang marah. Itulah saudara terkasih, seorang perempuan itu kalau tidak takut dengan Tuhan, ujung-ujungnya suami itu di bawah ketiak istri. Itulah istilahnya zaman sekarang mungkin DKI, di bawah ketiak istri. Begitu juga lah bapak saya ini. Jadi begitu dia menikah, saudara terkasih, sahabat, bapak saya itu udah nggak sayang sama saya. Udah cuek gitu. Jadi saya untuk masuk ke rumah saya juga susah. Bahkan setiap saya pulang sekolah, saya cuma bisa masuk melalui dapur, ganti baju, dan hanya makan nasi. Dan makan nasi pun itu, saudaraku terkasih, dibatasin. Jadi sampai berapa tahun saya rasakan seperti itu. Kebetulan bapak saya setelah menikah itu mempunyai 1 anak dari ibu tiri ini, saudaraku terkasih. Jadi mulai disitulah mulai terjadi pro dan kontra. Jadi suatu ketika, saudaraku terkasih, saya pernah kebetulan kakak saya dua-duanya itu udah menikah, jadi mereka udah punya rumah masing-masing. Jadi tinggallah saya dengan abang saya yang 2 orang yang belum menikah yang tinggal di rumah itu. Memang saya pernah itu sekali
mencuri uang abang saya itu zaman dulu tuh sekitar 200 perak saya jajankan gitu. Jadi di suatu kemudian abang saya ini kan suka menabung uang. Jadi suka menabung uang. Jadi suatu ketika uang tabungan ini hilang. Akhirnya mama tiri saya itu dia marah-marah sama saya, saudaraku terkasih. Dia bilang katanya saya pencuri, kamu pembohong dan lain sebagainya gitu. Saya pokoknya habis dimarah-marahin. Jujur kamu mencuri uang abangmu. Di mana kau simpan? Apa yang kau belikan? Seperti itu. Jadi saya menjawab sama ibu tiri saya, Mak, saya tidak mencuri uang abang. Tapi dia nggak percaya, saudara terkasih. Akhirnya karena mama ini terus marah-marah, tidak lama kemudian bapak saya itu keluar dari dapur tanpa basa-basi, tanpa bertanya, saudaraku terkasih. Bapak saya itu mengambil seperti arit ya, arit atau parang seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin saudaraku terkasih sahabat tahu ada pohon katu ya. Pohon katu itu kalau enggak dipotong pakai pisau atau parang itu kan sulit karena dia tidak bisa patah. Jadi akhirnya bapak saya itu dari dalam keluar tanpa basa-basi, tanpa bertanya dengan saya, akhirnya dipotonglah sekitar ada 4-5 pohon katu tadi, akhirnya dipukulkanlah ke badan saya. Dipukulkanlah ke kaki saya sampai merah-merah gitu. Saya minta ampun sama bapak sampai saya menangis. Kau anak kurang ajar, nggak bisa diatur, suka mencuri. Saya bilang sama bapak saya tidak mencuri. Tapi bapak saya nggak peduli. Saudaraku terkasih, di saat saya dipukulin seperti itu pun tidak ada satupun yang membela saya. Nah, sampai akhirnya sampai sore saya nangis, saudaraku, karena di kaki saya ini udah warnanya udah merah-merah bekas pukulan cambukan dari bapak saya. Nah, jadi nggak cukup sampai di situ, saudaraku terkasih sahabat. Jam sekitar hampir 6:30, bapak saya itu tidak puas dengan menghukum saya seperti itu. Akhirnya diambillah satu tali, itu kalau nggak salah seperti tali dadung ya. Jadi tali dadung ini panjang, diikatkanlah ke tangan saya, dalam posisi tangan saya ke belakang. Jadi akhirnya diikat itu kurang lebih ada berapa senti. Begitu saya diikatkan lagi di bawah kaki meja. Jadi waktu saya diikat itu dalam posisi kaki saya lurus. Saya udah nggak berdaya lagi, sahabat, saudaraku terkasih, karena saya udah lemas. Karena badan saya, kaki saya itu dicambuki sama bapak saya. Nah, sampai di situ saya ditaruh di ruang tengah, saya posisi diikat, gelap. Jadi posisi orang udah lagi pada sembahyang maghrib, tapi saya tidak ada ditolong, tidak ada dilepaskan, tidak bisa sholat, karena saya udah diikat. Tapi saya udah pasrah, kalau emang mati, matilah gitu. Jadi, maaf saudaraku terkasih. Jadi waktu sekitar hampir jam 7, kakak saya itu datang ke rumah mama saya. Dia bertanya, Mak, masak apa? Itu ada di dapur. Jadi akhirnya kakak saya itu pergi ke dapur, tanpa disengaja kesenggol kaki saya. Dia bilang kakak saya, ini apa gitu. Begitu diambil lampu, dilihatnya lah saya. Dari situlah akhirnya kakak saya menangis, dan malam itu juga lah akhirnya antara bapak dengan anak kandung itu terjadilah pro dan kontra, perang. Kenapa adik saya disiksa seperti ini dan tidak ada yang menolong? Akhirnya dari situ, saudara terkasih, mulai malam itu juga saya tidak lagi tinggal di rumah mama tiri saya. Gitu. Jadi saya tinggal di rumah kakak saya. Jadi saya sekolah juga di situ, saya dididik juga seperti itu, sholat, ngaji, tetap itu hukumnya wajib, saudaraku. Ya karena itu adalah didikan daripada orang tua kita. Jadi kalau saya ngaji, saya bisa. Dari Iqra itu dasarnya kita udah tahu, sampai pengajaran ilmu fikih dan lain sebagainya saya tahu gitu. Bahkan baca Al-Quran juga saya pinter, sholat juga saya rajin begitu. Jadi dari situ akhirnya sekitar
kurang lebih 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, saudaraku terkasih, otomatis ibu tiri saya ini dia pulang ke asalnya. Dia pulang ke asalnya, jadi akhirnya saya bertiga, saya sama abang saya 2 orang itu, jadi tinggal kami di rumah kami. Dari situ tetap ya abang saya mengingatkan untuk sholat, ngaji, bahkan di setiap puasa, saudaraku terkasih, kita itu nggak pernah tidur di rumah gitu. Kita selalu tidur di masjid ataupun di musola, karena kita sebagai orang Islam kita punya tanggung jawab untuk membaca Al-Quran itulah melalui tadarus. Jadi selama 1 bulan itu kita tidak tidur di rumah, kita tidur di masjid gitu. Mau dinginnya bagaimana, bahkan kita sahur punya pun dengan nasi yang dingin, ikan yang dingin, tapi itulah kita sukacita karena itu adalah hari kebesaran kita dulu sebagai orang muslim, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya kita jalani ini seperti itu. Bahkan saya sampai ingat itu, kalau mulai tadarus itu, kalau dari mulai juz 1 sampai juz 30, kalau udah selesai, itu selalu ada kata seperti sholawat, yang bunyinya seperti ini. Juz fasayat akul lama akul laut. Juz fasayat akul lama akul laut. Fawaidul amri taqabbalahu minkum minal wa minkum taqabbal ya karim, dan lainnya, saudaraku terkasih. Tapi jujur, sekalipun saya pinter dengan hal seperti itu, kalau ditanya apa itu artinya, saya tidak tahu. Karena pada zaman kami dulu, mungkin kalau sekarang mungkin banyak saudaraku melalui Google itu bisa ditranslatekan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau waktu zaman saya dulu itu memang bisa dikatakan tidak ada Al-Quran yang memakai bahasa Indonesia. Mungkin ada, tapi yang kecil-kecil. Tapi orang dominan lebih ke bahasa Arabnya. Tidak mementingkan artinya gitu. Jadi mereka bisa menghafalkan Al-Quran, tapi tidak mau tahu apa itu isinya. Begitu juga lah saya. Sekalipun saya pintar mengaji, saya sholat gitu. Tapi kalau ditanya artinya jujur, saya juga tidak tahu gitu. Jadi dari situ akhirnya saya tinggal sama abang saya. Akhirnya abang saya yang pertama itu dia menikah, dan yang satu itu pindah ke Jawa. Kebetulan dia tinggal di pesantren. Dia tinggal di pesantren, karena saya sendiri, tidak mungkin saya tinggal di rumah itu sendiri. Akhirnya saya tinggal pindah-pindah, saudaraku terkasih sahabat. Saya tinggal di rumah kakak saya yang tertua. Terkadang saya pindah lagi di tempat kakak saya yang nomor 2. Seperti itu sampai tamat kita sekolah. Ya tetap mereka selalu mengajarkan untuk sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Di usia saya remaja sekitar umur 16 kurang lebih, saya adalah tipe orang yang tidak percaya diri, saudaraku terkasih. Saya adalah orang yang tidak pede. Kenapa? Saya merasa minder. Saya melihat orang itu kenapa kok bisa cantik-cantik gitu. Kenapa saya tidak cantik? Jadi akhirnya, saudaraku terkasih, pada saat itu saya sudah mulai belajar saya untuk mencari uang, udah ada penghasilan dengan kerja apa yang bisa saya kerjakan. Saya ajak teman saya itu pergi ke dukun. Karena pada saat itu, saudaraku terkasih, sahabat, kalau zaman dulu itu ya di tempat agama kami, kalau dibilang pergi ke dukun itu musyrik katanya. Tapi kalau boleh jujur, pada umumnya kalau kita di kampung ataupun dimanapun, kalau kita punya masalah, itu pasti ujungnya larinya ke dukun. Mungkin kita sakit yang mungkin agak sedikit aneh, perginya ke dukun. Atau mungkin barang benda sesuatu kita yang hilang, larinya ke dukun. Bahkan kita sakit gigi pun larinya ke dukun. Jadi padahal kita udah rajin sholat, kita udah ngaji, kita udah zikir, kita panggil Allah, kita panggil Muhammad, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kedukun itu tetap kedukun gitu. Jadi tidak ada larangan khusus gitu.
Jadi akhirnya suatu ketika saya ajak teman saya bilang sama teman saya, yuk antar saya yuk. Kemana? Kemana, Cik? Saya mau ke dukun. Ngapain? Saya mau minta ilmu lah, pengasih atau pelaris, biar aku percaya diri gitu. Jadi akhirnya saudaraku terkasih sahabat, saya dengan teman saya itu pergi kami berdua ke dukun. Di situ memang terkenal dukunnya, saudaraku terkasih. Jadi saya udah mempersiapkan itu 1 kilo gula putih dan eh, kopi dan 1 bungkus itu rokok gudang garam merah. Karena biasanya kalau di kampung saya, saudaraku terkasih, kalau orang pergi ke dukun itu selalu tidak pernah lupa 1 bungkus rokok gudang garam merah. Itu yang selalu diminta dukun. Jadi karena saya tahu dari orang-orang sekelilingnya, akhirnya saya pun yang masih usia remaja, saya pergi ke dukun, saudaraku terkasih sahabat. Jadi saya berapa kali saya pergi ke dukun ini, tapi dukun ini tidak pernah mau kasih saya gitu loh. Padahal udah saya bujuk, bagaimana supaya dia mau kasih ilmu, supaya kita cantik, pengasih, supaya ada orang suka sama kita gitu. Tapi akhirnya apalah kata dukun itu sama saya. Dia pakai bahasa Jawa, dia bilang, boten usah nduk, katanya gitu. Itu bahasa bahasa Indonesianya, tidak usah nak, seperti itu. Jadi karena dukun ini tidak mau ngasih sama saya, saudaraku terkasih, akhirnya saya menyerah. Nah, di situ akhirnya saya menyerah, saya tidak mau lagi pergi ke dukun. Tapi kalau boleh jujur, saudaraku, sebenarnya waktu saya di kampung juga ada beberapa cowok yang suka sama saya. Ada salah satunya ada polisi juga, ada tentara juga iya, ada manajer juga ada, orang yang tani juga ada gitu. Tapi karena saya seperti merasa saya kurang suka gitu. Jadi akhirnya dari situ saya mulai remaja, saya keluar dari kehidupan keluarga saya pindah ke rumah om saya yang kebetulan dia adalah seorang polisi, nggak jauh dari rumah saya. Jadi kebetulan om saya ini juga dia membuka restoran besar. Jadi di situ saya membantu-bantu, jadi saya dikasihlah bulanan. Tapi dari situ saudaraku, biarpun saya punya bulanan, saya nggak punya tanggungan apa-apa. Jadi setiap saudara saya, abang saya, kakak saya, umpamanya dia datang ke tempat saya, Dek, minta uang lah, pinjem uang lah, itu selalu saya kasih. Karena saya merasa kebutuhan saya belum terlampau banyak. Jadi dari situ akhirnya, saudaraku terkasih, saya pernah kenal dengan seorang laki-laki. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa suka sama dia gitu. Padahal kalau saya lihat dari segi usia itu kami sangat jaraknya itu jauh gitu. Dan saya juga merasa dia itu pasti udah punya istri gitu. Tapi entah kenapa jadi saya bisa suka sama dia gitu. Nah, akhirnya kita jadi bisa kita bilang kita pacaran. Cuman ya di situ jujur saya tetap waspada. Saya memikir setiap saya tanya, "Mas sudah menikah ya?" Dia selalu jawabnya, "Belum." gitu. Jadi dia seorang manajer, memang orang di situ terkenal gitu. Orangnya baik, sosial. Jadi suatu ketika saya dibawa ke mesnya atau base campnya. Nah, dari situ kalau kita masuk ke mesnya itu, saudaraku terkasih, masuk ke ruang tamu dia aja itu nggak bisa sembarangan gitu. Apalagi masuk ke kamarnya gitu. Jadi kalau orang tidur di mesnya itu ataupun di kamarnya, dia sudah otomatis diganggu. Dia berbentuk hitam, jelek, indekumel, tinggi, besar. Mungkin kalau bahasa apanya mungkin genderuwo. Jadi itulah yang menjaga kamar itu. Tapi kalau saya yang masuk ke kamar itu ataupun masuk ke ruangan tengah, itu saya tidak diapa-apakan. Tapi setiap siapapun masuk ke mesnya itu pasti diganggu gitu. Jadi suatu ketika ada teman saya itu bekerja di tempat itu. Dia seorang gadis dan dia sebenarnya tidak terlampau cantik, saudaraku terkasih sahabat. Dia biasa-biasa aja, tapi saya lihat dia kok sepertinya banyak yang suka sama dia gitu. Setiap orang ketemu sama dia naksir gitu. Akhirnya saya tanya, "Mbak, kenapa sih kok banyak sekali yang suka sama Mbak?" Saya bilang seperti itu. "Apa sih rahasianya?" Tapi dia hanya dengan membalas tersenyum, saudaraku terkasih sahabat.
Dia tidak mau memberikan informasi atau ngasih tahu apa dan kenapa kok bisa dia banyak yang suka. 2 hari kemudian dia kasih buku kecil sama saya. Dikasih sama saya bilang, ini buku apa Mbak? Udah baca aja katanya gitu. Begitu saya baca, ada tulisan di situ kayak mantra-mantra yang semar mesem, jaran goyang. Jadi saya berpikir, saudaraku terkasih, saya kemarin-kemarin mendengar lagu semar mesem, jaran goyang itu rupanya itu apa ya, kayak ilmu pengasih gitu. Terus bagaimana supaya laki-laki suka sama kita, kita punya daya tarik tersendiri, itu ada tulisan Arabnya. Berarti kalau kita pikir-pikir pakai bahasa Arab, berarti di situ ada mantra-mantranya gitu. Ada pakai bahasa Arabnya, ada pakai bahasa Indonesia. Cuma dalam hati saya, oh boleh juga ini gitu. Akhirnya saya baca-baca, di situ ada persyaratannya, saudaraku terkasih. Kalau kita pengen cantik, kita pengen banyak orang suka, jadi kita bacalah mantra ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada yang puasa muti itu 30 hari, ada yang puasa tidak boleh kena matahari, ada yang puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Cuman saya kepingin belajar mantra ini tanpa syarat. Karena kalau saya puasa gini terlampau capek, saudaraku terkasih sahabat. Jadi saya kepingin cari yang simpelnya aja lah gitu. Begitu saya buka, akhirnya saya mendapatkan satu mantra yang tanpa syarat gitu. Jadi mantra ini harus dibaca sesudah habis sembahyang ataupun habis sholat. Dan mantra ini harus dibaca dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, 7, ataupun 9 kali. Pokoknya dia harus ganjil, tidak boleh genap. Dan itu dibaca harus sehabis sholat ataupun sembahyang. Jadi akhirnya saudaraku terkasih sahabat, saya semangat, saya mendapatkan mantra ini tanpa syarat gitu. Jadi akhirnya sehabis sholat, saudaraku terkasih, saya mencoba, saya bacalah mantra ini. Kebetulan pada saat itu saya ada di base camp atau di mes. Kebetulan teman saya laki-laki tadi dia lagi pulang ke keluarganya gitu. Jadi sehabis maghrib itu saya bacalah mantra ini, saudaraku terkasih sahabat. Jadi mantra ini yang kita baca dan iblis yang kita utus itu adalah salah satu seperti seekor ular. Ular ini adalah ular hitam, besar, panjang. Jadi sedikit saya kasih gambaran, saudaraku terkasih, mantranya itu, hai engkau ular, pergilah namanya kamu umpamanya namanya si Lamhot, gitu ya saudaraku terkasih. Pergilah kamu ke tempat si Lamhot, dimanapun saat dia berada. Kalau dia tidur, posisinya bangunkan. Kalau dia sudah bangun, suruh dia berdiri. Kalau dia sudah berdiri, suruh dia melangkah, tarik, bawa ke sini. Itulah inti daripada mantra itu, saudaraku terkasih sahabat. 2 hari kemudian, pada teman cowok ini, saya ini baru pulang. Tiba-tiba dia udah nongol di depan saya. Dia bilang sama saya, dia panggilan saya Mary. Mer, kenapa ya? Katanya gitu. Saya berapa hari ini di depan saya itu yang ada cuma wajah kamu. Saya mau mandi, saya mau pergi jalan, saya ada acara pesta, yang ada di depan saya itu hanya wajah kamu. Dia bilang seperti itu. Cuman akhirnya saya berpikir, saudara terkasih, wah berarti mempan dong mantra saya gitu. Tapi dari situ, saudaraku terkasih sahabat, saya tidak mau lagi pakai mantra-mantra seperti itu. Dan saya tidak mau pakai baca-bacaan seperti itu. Sekalipun itu bahasa Arab dan lain sebagainya, saya tidak mau lagi memakai dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi, tidak lama kemudian, kita kan sebenarnya ada hubungan spesial, artinya spesial itu karena kita sudah mau merencanakan pernikahan, saudaraku terkasih. Cuman selalu saya tanya, Mas sudah punya istri belum? Cuman saya tidak peka, nggak saya lihat KTP-nya gitu.
Cuma selalu saya tanya, Mas sudah nikah? Dia katakan selalu dia belum, belum gitu. Jadi dia meyakinkan saya, karena apa? Dia setiap minggu sekali itu datang ke rumah saya, tempat kakak saya itu mengatur, memberikan apa kebutuhan saya, sabun, sampo dan sebagainya, parfum, baju gitu. Bahkan setiap bulan saya dikasih bulanan saya gitu. Jadi akhirnya kita sudah merencanakan pernikahan tanggal sekian bulan sekian. Jadi belum menikah, saudaraku terkasih sahabat, ada temannya si laki-laki ini eh, melaporkanlah kepada istrinya. Jadi akhirnya istrinya itu datang ke tempat saya. Saya kan tidak tahu. Langsung kita face to face, kita ketemu dengan istrinya. Dia bilang istrinya marah, iyalah kalau masih cantik, kamu masih muda, masih gadis dan sebagainya. Akhirnya saya kecewa, saudaraku terkasih. Udah datang istrinya, ini si laki-laki itu lari gitu loh. Dia tidak mau bertanggung jawab, karena dia mungkin saya bilang tadi, kalau kita, kenapa dia lari? Karena dia merasa dia salah gitu. Jadi akhirnya saya sempat down juga, saya sempat stres juga gitu saudaraku terkasih. Karena masalah inilah akhirnya saya carilah si cowok tadi, saya minta uang sama dia. Saya bilang saya mau pergi ke Jawa. Akhirnya saya dikasih uang itu, akhirnya saya pergi ke Jawa untuk menghilangkan rasa penat, rasa stres tadi saudaraku terkasih sahabat. Sampai di Jawa, saya ketemu dengan abang saya. Kebetulan abang saya itu ada di pesantren. Jadi ada di pesantren karena lingkungan kami di Jawa itu saudaraku terkasih, lingkungan pesantren yang sangat-sangat fanatik gitu. Jadi emas saya ataupun abang saya itu pergi ke rumah kiai. Dia minta air putih. Ya mungkin dibacakanlah, mungkin wes-wes entah apa saya nggak ngerti. Tapi begitu saya minum, memang benar saudaraku, memang ada kuasa juga gitu loh. Tapi kita nggak tahu itu kuasa dari mana gitu. Kok bisa ada dibacakan seperti itu, kok bisa membuat saya itu sama sekali saya nggak ingat dengan masalah saya gitu. Jadi akhirnya begitu saya lupa dengan teman saya tadi, cowok tadi, dibilang keluarga saya, dibilang abang saya, udah kamu di dalam aja. Di dalam aja itu maksudnya saudaraku, kamu masuk pesantren. Karena kebetulan abang saya ini juga di pesantren. Jadi pesantren ini di Jawa Timur itu termasuk pesantren yang apa ya, yang mungkin bisa dibilang lain daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka pakai cadar, saudaraku terkasih sahabat, yang pakai cadar yang warna hitam semuanya itu. Jadi akhirnya saya masuk ke pesantren itu, saya mau aja gitu. Saya ya, dengan senang hati gitu. Akhirnya saya masuk di situ di pesantren itu, saya diajari juga mengaji, sholat duha, sholat jamak, sholat apa dan lain sebagainya. Itu banyak pelajaran. Di situ juga saya diajarin kalau baca bismillah itu artinya 15, bismillahirrohmanirrohim itu nanti pahalanya 20, bismillahirrohmanirrohim tawakaltu dan lain sebagainya, nanti upahnya sampai 25, 30. Makin panjang kita baca, makin banyaklah pahala yang kita dapat. Gitu. Jadi di situ memang saudaraku terkasih di pesantren ini lebih dominan dia menghafalkan Al-Quran. Jadi saya lihat ibu kiai, waktu dia duduk santai, ada anak didiknya duduk sekitar jarak 3-4 meter. Jadi siswanya ini lagi ngaji, kiai ibu nyai ini bisa tahu saudaraku terkasih, mana yang kurang sukun, mana yang kurang tajwid, mana yang kurang nun, mana yang kurang ain, dia tahu gitu. Dalam hati saya salut juga ya. Juz 1-30 itu dia bisa hafal gitu. Cuman kalau ya karena kita dulu kan masih sama-sama satu agama, mungkin kalau saya ketemu sekarang dengan orang yang Islam seperti itu, saya berani bertanya, kamu bisa hafalkan Al-Quran, tapi kamu tahu nggak artinya? Jadi seperti itu. Jadi di situ hanya belajar bagaimana supaya kita bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, saudaraku terkasih. Jadi begitu saya masuk di situ, saya belajar mau siang malam, mau di luar, mau di dalam, saudaraku, ujung-ujungnya saya juga harus pakai cadar. Yang cadar yang pakai warna hitam
pekat itu, saudaraku terkasih. Mau kemana pun kita selalu pakai cadar. Bahkan semua tangan, cuman mata doang yang kelihatan, nggak ditutupi oleh cadar, semuanya yang lain ditutupin. Nah, dari waktu saya di pesantren itu, saudaraku terkasih, di situ ada satu mahasiswi, dia asal dari Aceh. Kalau dipikir-pikir dari Aceh, saudaraku, dia sekolah di pesantren di Jawa Timur itu kan sangat jauh gitu. Tapi karena dia ingin mencari ilmu, dia perjuangkan. Jadi siswi ini, saudaraku terkasih sahabat, dia setiap bulan itu pasti dia kesurupan. Setiap bulan dia pasti kesurupan gitu. Jadi kalau waktu dia kumat, kita teman-teman yang di dalam itu dia langsung menulis ayat kursi. Karena kan kalau dibilang ayat kursi ini adalah surat untuk minta perlindungan dari Allah. Dan ayat kursi ini adalah ayat yang mengusir setan. Jadi begitu ayat kursi ini ditulis pakai bahasa Arab, barulah kita kita lipat kecil-kecil kayak bola gitu, saudaraku terkasih sahabat. Jadi kalau nanti yang mahasiswinya dikumat, dia melihat setan, itu dia setannya. Baru kertas tadi yang ada tulisan bahasa Arab tadi, ayat kursi, itu kita lemparkan. Terus nanti udah kita lemparkan, si siswi ini bilang, dia datang lagi, itu sampai berapa kali, saudaraku terkasih sahabat. Jadi setiap dia datang, kita lempar dengan kertas yang bertuliskan bahasa Arab tadi, itulah ayat kursi. Tapi dari situ pun, saudaraku terkasih, itu nggak sembuh. Iblisnya tidak lepas. Jadi haruslah si siswi ini dibawa ke tempat ibu kiai. Dan ibu kiai saya tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, tapi yang jelas adalah dibacakan entah surat apa. Tapi cara pengobatan itu harus ditamparin, saudaraku terkasih, sahabat. Sampai ditamparin, sampai sekencang berapa kali, barulah nanti sadar dia lemas, barulah setannya itu pergi. Jadi saya pikir untuk mengusir setan pun harus ditampari, saudaraku terkasih. Sakitnya luar biasa itu. Nah, dari situ akhirnya kurang lebih saya 3 bulan saya tinggal di pesantren ini, ya jujur aja, saya seperti tidak nyaman gitu. Padahal kita udah diajarkan di situ, nanti kalau kamu suci, kalau kamu sholat ini, duha, upahnya segini, pahalanya segini, sembahyang ini, upahnya segini, pahalanya segini gitu. Tapi saya nggak nyaman aja gitu. Akhirnya dari situ, saya pulang lagi ke kampung, ke Aceh. Itu sekitar tahun 98, kurang lebih tahun 98. Begitu saya pulang ke kampung halaman saya udah nggak ingat lagi dengan yang mantan cowok tadi. Ya seperti biasa. Jadi begitu saya pulang dari Jawa, tetap saya pakai cadar gitu. Tapi karena di lingkungan saya dulu itu, saudaraku terkasih, tidak seperti zaman sekarang. Di zaman sekarang aja anak SD udah semuanya pakai jilbab. Kalau dulu tidak. Kalau dulu yang pakai jilbab itu paling ibu-ibu yang guru ngaji, itu yang paling pakai jilbab gitu. Tapi karena pergaulan di sekeliling kita juga tidak mendukung, lama-lama cadar saya buka satu-satu. Lama-lama akhirnya saya buka lagi jilbab saya gitu. Jadi akhirnya saya nggak pakai lagi jilbab. Nah, setelah itu, saudaraku terkasih, mungkin saudara tahu di Aceh itu dulu pernah terjadi ribut ya antara GAM ya, saudaraku terkasih sahabat. Jadi di kampung saya memang tidak nyaman, banyak di situ orang Jawa yang diusir dan lain sebagainya gitu. Saya nggak tahu apa sih permasalahannya seperti itu. Jadi dari situ para keamanan, polisi, tentara dan lain sebagainya, mereka berjuang bagaimana supaya orang Jawa itu khususnya yang di tempat kami itu tidak ada yang keluar dari tempat itu. Jadi dijaga, dikawal. Jadi akhirnya dikirimlah polisi, tentara, gegana, perintis, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang Sidempuan. Terakhir itu, saudaraku terkasih, dikirimlah dari Pematang Siantar. Dikirim dari Pematang Siantar, kebetulan di situ semuanya orang Batak. Ada marga Tambunan, ada marga Purba. Dulu saudaraku terkasih, saya jujur, saya paling tidak suka dengan orang Batak. Memang mereka tidak banyak, tapi semuanya mereka Batak Toba. Ya. Jadi di situ akhirnya saya ketemu dengan orang Batak gitu. Jadi di situ akhirnya
Saya tinggal di rumah om saya. Kebetulan om saya ini kan juga seorang polisi. Jadi biasa polisi-polisi itu kan suka datang makan di tempat om saya gitu. Jadi saya kenal salah satu polisi di situ. Akhirnya kita biasa kita ngobrol, sharing-sharing gitu. Tapi memang ya, seiring berjalannya waktu kita bisa dibilang pacaran iya, tidak juga iya gitu. Tapi kita tetap mengalir gitu. Jadi ada suatu ketika ada cowok itu polisi juga dari Sibolga, dia orang Jawa, dia suka sama saya. Tapi karena saya nggak suka sama dia bilang begini sama saya, Suci, kok kamu mau sama si ini katanya. Emang kenapa? Dia itu kan agamanya Kristen. Masa sih? Iya itu agamanya Kristen. Jadi saya mulai berpikir saudaraku, nggak mungkin dong saya itu berteman dengan orang Kristen. Karena yang saya tahu orang Kristen itu adalah orang kafir. Orang yang tidak punya agama. Apalagi makanannya daging babi, saudaraku terkasih. Jadi saya tidak mau. Ya intinya saya tidak suka. Nggak mungkin saya berteman dengan orang Kristen. Saya tanya, abang agamanya Kristen ya? Enggak, katanya gitu. Jadi setiap saya tanya dijawabnya enggak, seperti itu. Tapi karena saya makin lama saya makin tahu dia memang benar-benar Kristen, setiap kali dia datang ke tempat om saya pergi. Setiap dia datang, saya pergi. Sampai berapa kali gitu. Akhirnya suatu ketika si cowok ini dia jumpain saya, dia marah sama saya. Kenapa saya datang, kamu pergi? Gitu. Akhirnya ya kita terbuka, saudaraku, terkasih. Ya saya bilang, ya nggak mungkin kita dilanjutkan pertemanan. Saya nggak mau berteman dengan orang Kristen. Karena yang saya tahu di ajaran saya kalau orang Kristen itu adalah orang kafir gitu. Orang yang tidak punya agama gitu. Apalagi daging babi. Kita orang Islam tidak bisa makan daging babi gitu. Akhirnya si cowok ini sempat mengancam saya, saudaraku terkasih. Akhirnya berantem kita, dia sempat mau bunuh diri. Jadi waktu dia tugas di Aceh, padahal dia orang Kristen, saudaraku terkasih, dia membawa satu benda itu keris. Keris itu dia warna putih. Cuman dia bilang sama saya, keris ini adalah ilmu putih. Memang kalau dulu saya saudaraku terkasih, kalau waktu saya masih di agama seberang, agama Islam, memang dibilang katanya ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Tapi begitu saya mengenal Yesus, di luar Yesus itu semuanya hitam. Itu yang menurut iman saya, mungkin kalau yang lain saya tidak tahu gitu. Jadi akhirnya karena dia sempat mau bunuh diri pakai keris itu, saudaraku, sampai saya menangis, saya sembah sujud karena dia nekat dia mau bunuh diri gitu. Akhirnya kita bikin kesepakatan. Akhirnya kita rembukan, saudaraku, dengan si cowok ini. Akhirnya si cowok ini bilang sama saya, kalau enggak begini saja, biarlah saya yang masuk Islam, kata si cowok ini. Akhirnya karena dia mau masuk Islam, udah kita jalan kembali, saudaraku terkasih. Akhirnya begitu kita jalan kurang lebih itu hampir 1 tahun kita pacaran. Sekitar tahun 99, masa tugas dia selesai. Dia harus pulang ke Pematang Siantar. Jadi sebelum dia pulang ke Pematang Siantar, dia meninggalkan 2 alamat. Meninggalkan 2 alamat, 1 alamat rumah dia, dan 1 alamat orang tua dia. Saya termasuk orang yang kuper, saudaraku terkasih sahabat. Kenapa? Saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya tidak pernah pisah dengan keluarga. Apapun keadaan keluarga, disitulah kami kumpul. Makanya ada istilah orang Jawa, mangan orang mangan ngumpul. Seperti itu. Jadi entah kenapa begitu dia pulang ke Pematang Siantar, seperti ada gerakan saya harus melangkah ke Pematang Siantar. Padahal saudaraku terkasih, saya Medan aja saya tidak tahu, apalagi Pematang Siantar gitu. Tapi ya itulah, gerakan itu seperti ada gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya melangkah ke Medan. Ya itu jujur saya tidak permisi sama kakak saya, abang saya. Kenapa? Kalau saya permisi dengan abang saya, udah otomatis saya tidak diizinkan. Akhirnya saya pergi, cuman membawa pakaian 1 setel, sama dompet, terus saya pakai jilbab.
Itu jilbab kesayangan saya. Jadi kalau kemana-mana saya selalu pakai jilbab gitu. Jadi akhirnya saya sampailah di Pematang Siantar, yaitu pun perjalanan saudaraku terkasih enggak mulus. Kenapa? Karena kita enggak tahu Siantar itu mana, Medan itu enggak kemana gitu. Tapi jalan Tuhan, ada aja Tuhan utus untuk menolong saya, orang yang baik sekalipun kita enggak kenal gitu. Kita dikasih tumpangan dan lain sebagainya. Akhirnya saya ingat dulu pesan si cowok ini, dia bilang begini, Dek, nanti kalau sampai di Pematang Siantar, cari aja nama abang, orang pasti tahu. Jadi akhirnya saya pergi ke Pematang Siantar, saya ketemulah akhirnya dengan cowok saya ini. Akhirnya saya dibawa ke rumah dia, saya mau diantar ke rumah bapaknya gitu, bapak ataupun orang tuanya. Cuman si cowok ini bilang sama saya, buang itu tutup kepalamu. Maksudnya jilbab saya ini disuruh buang, saudaraku. Dia tidak mau ngomong jilbab, tapi buanglah tutup kepalamu. Nggak mungkin dong saya buang jilbab saya. Akhirnya saya lipat, saya simpan. Nah, dari situlah akhirnya saya dibawa ke tempat orang tuanya. Rumahnya sebenarnya termasuk besar, cuman saya dibawa ke suatu ruangan yang agak kecil, ada kursi, dan di tengah itu ada 2 daun pintu yang lebar, besar, tinggi. Jadi bapak saya ini dia senang kenapa saya itu basicnya dari Muslim gitu. Nah, setelah kita sharing sedikit banyak ya, saya belum mengerti tentang Yesus, saya nggak mengerti gitu. Jadi akhirnya dia tanya sama saya, Suci, ya Pak, kalau di Islam itu ada kan sembahyang Isa? Ada Pak. Itulah yang kami sembah, Isa alaihi salam. Sembahyang Isa itu kan adalah sembahyang yang terakhir kan? Iya Pak. Ya itulah yang kami sembah. Itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu kata bapak saya atau bapak calon mertua saya. Cuman karena saya nggak begitu mudeng, saya nggak begitu ngeh ya. Cuma sekedar ya aja. Jadi singkat cerita, waktu kami ngobrol, 2 daun pintu yang lebar besar tinggi tadi saudaraku terkasih sahabat itu dibuka. Begitu dibuka rupanya di belakang itu luas. Banyak kursi gitu. Nggak taunya itu adalah gereja, saudaraku terkasih. Jadi rupanya si cowok tadi adalah anak pendeta. Mereka adalah aliran Pentakosta. Jadi dulu waktu kami masih sama-sama di Aceh, memang si cowok ini pernah bilang sama saya, dulu bapak saya katanya gitu, sebelum saya jadi polisi, bapak saya itu ngomong dulu sama Tuhan katanya gitu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak anak saya jadi polisi? Kata Tuhan, boleh katanya. Makanya jadilah saya polisi. Cuman dalam hati saya kok hebat banget sih orang Kristen masa bisa ngomong sama Tuhan, bisa bicara sama Tuhan, emangnya siapa dia gitu. Cuman saya diem aja gitu, karena nanti kalau saya sampaikan sama cowok ini kita akhirnya jadi berantem gitu. Jadi akhirnya saya tinggal di situ, saya juga diajarin bagaimana pelayanan, saya diajak kunjungan ke gereja, saya diajak kunjungan ke tempat jemaat-jemaat, dan disitulah pertama kali saudaraku terkasih saya melihat 1 ekor babi. Jadi kalau di Pematang Siantar itu saudaraku, babi itu seperti kucing. Kita lagi ngobrol pun di ruang tamu tuh babi tuh lewat sana, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Kalau di kampung saya kan babi itu kan dikejar-kejar. Jadi babi itu jaraknya kita jauh sampai mungkin 50 meter atau mungkin 20 meter. Tapi kalau di Pematang Siantar itu babi itu kayak kucing, kayak ayam, keluar masuk rumah. Jadi saya agak, oh kayak gini rupanya bentuk babi itu ya gitu. Dari situ akhirnya saudaraku terkasih, saya tinggal di rumah kakak ipar dia. Pada hari Minggu, saya diajak ke gereja. Ayo dek kita ke gereja, kata kakak iparnya. Jadi saya dikasihlah uang itu, gopek-gopek itu, koin ada 3. Saya tanya, ini untuk apa kak? Untuk kolekte, katanya gitu. Apa itu kolekte? Untuk durung-durung. Apa durung-durung? Untuk persembahan. Apa itu persembahan? Nanti di sana ada dimintain uang, katanya gitu. Karena saya nggak ngerti apa itu durung-durung, apa itu kolekte gitu. Jadi akhirnya begitu saya masuk ke gereja, jadi saya berpikir, kesepakatan saya tadi dengan cowok tadi, dia yang masuk Islam, kenapa jadi saya yang masuk Kristen gitu.
Tapi dari situ akhirnya saya jalanin aja lah dulu gitu. Begitu saya masuk ke gereja, mereka sedang memuji Tuhan, lagi sedang menyembah Tuhan, saudaraku terkasih. Lagu yang pertama saya dengar itu adalah lagunya Sini Kita, Kasih dari Sorga. Itulah yang pertama kali saya dengar. Di situ saya tersentuh gitu. Saya merasakan suatu hal yang damai. Saya merasakan sukacita gitu, yang selama ini nggak saya rasakan. Jadi saya menikmati ibadah itu sekalipun saya tidak mengerti. Terus lagu yang kedua itu yang saya dengar, itu lagunya seperti ini. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Jadi itulah lagu yang saya dengar, itu yang sangat membuat saya damai. Saya merasakan seperti ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, saudaraku terkasih. Nah, dari situ akhirnya saya kembali lagi, saya diajak dengan Bapak ini sama Mama ini, pergi saya ke lorong-lorong, menjumpai jemaat, saya diajari berdoa. Jadi setiap jam 5 pagi saya diajari berdoa beston, saudaraku terkasih. Ya doanya, saya juga nggak ngerti doanya gimana, cuman saya taunya cuman haleluya, 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 gitu aja. Mereka sudah berdoa bangsa negara sampai ke kabinet gotong royong, sampai ke lorong-lorongnya, saya cuman haleluya, haleluya, itu yang saya tahu gitu. Jadi akhirnya dari situ berapa hari kemudian, nggak sampai 1 bulan, saya memang tinggal di situ kurang lebih sekitar 2 bulan, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya keluarga ini punya masalah gitu. Dan masalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya, tapi ujung-ujungnya masalah ini saya juga dilibatkan gitu. Akhirnya bapak ini jadi marah, dia bilang sama anaknya, Suci harus pulang ke Aceh. Bapak enggak setuju, kau nikah dengan Suci, katanya seperti itu. Padahal awalnya bapak itu senang dengan saya gitu. Tapi entah kenapa, karena mereka ada masalah, akhirnya saya dilibatkan. Jadi antara anak tadi laki-laki sama bapak, jadi mereka saling bertengkar gitu. Karena bapaknya kepingin supaya saya pulang ke Aceh, si anaknya tadi mempertahankan saya tidak boleh ke Aceh gitu. Tapi saya bosan, saudaraku, dengan keadaan seperti itu. Mereka selalu berantem, mereka selalu cekcok gitu. Kalau tahulah orang Batak, saudaraku, namanya Batak, itu kalau ngomong aja kayak pasar pagi gitu. Apalagi mereka berantem, suaranya sampai ke ujung mana gitu. Jadi setiap cowok tadi pulang dinas dari kantor gitu kan, saya bujuk dia, biarlah saya pulang ke Aceh. Nanti dia marah. Jadi setiap dia pulang dari dinasnya, saudaraku terkasih, saya selalu merengek sama dia, saya minta pulang. Saya tidak mau di sini gitu. Tapi mungkin karena si cowok ini bosan kali mendengar keluhan saya minta pulang terus gitu, bahasa Bataknya lalap, terusnya minta pulang gitu. Akhirnya saya diantarlah sampai ke Medan. Akhirnya saya pulanglah ke Aceh. Jadi setelah saya pulang ke Aceh, saudaraku terkasih, saya kembali lagi sembahyang, saya kembali lagi mengaji, dan lain sebagainya. Bagaimana rutinitas agama saya dulu itu saya jalankan kembali, saudaraku terkasih. Nah, kalau tidak salah itu pas hari puasa Idul Fitri, saya pulang dari Pematang Siantar itu, ya saya seperti biasa tidur di langgar, saya tidur di masjid seperti sebelum-sebelumnya. Tapi dari situ, saudaraku terkasih, saya tidak tahu kenapa ada suara datang ke telinga saya gitu. Ada suara itu mengatakan bahwasanya kamu harus keluar dari Aceh. Secepatnya kamu keluar dari Aceh. Jadi suara itu sangat dahsyat, saudaraku. Tapi saya tidak tahu ini suara siapa gitu. Jadi akhirnya karena suara itu sering datang sama saya, akhirnya saya berzikir, saya bersolawat, saya panggil Allah, saya panggil Muhammad dan sebagainya. Saya minta petunjuk sama Allah supaya saya tidak salah jalan gitu.
Tapi karena suara ini terus datang sama saya, kamu harus keluar dari Aceh. Itulah akhirnya dari situ akhirnya saya makin perbanyak zikir saya karena saya waktu pulang dari pesantren itu saudaraku terkasih, saya ada baju yang dari pesantren itu yang kayak jubah itu ada beberapa pasang. Bahkan tasbih ya itu ada. Jadi itu yang selalu saya pakai gitu. Jadi saya berzikir, saya panggil Allah, bukalah jalanmu ya Allah, supaya saya bisa keluar dari Aceh. Jadi saya berdoa itu kurang lebih 2 bulan, tapi tidak ada jawaban gitu. Nah, suatu ketika saya teringat dengan nama Yesus. Oh iya, saya ingat nama Yesus. Jadi situlah akhirnya saya berdoa, Yesus, kalau Engkau Tuhan, kasih saya tanda. Bukalah jalanmu supaya saya bisa keluar dari Aceh. Tapi dari situ, saudaraku terkasih, waktunya tidak lama. Tidak butuh waktu yang lama, saudaraku terkasih. Kurang lebih tempo 3 hari. Tuhan melalui abang angkat saya yang di kota, saya mencoba untuk telepon. Pada saat itu kita telepon masih pakai wartel. Saya bilang, Bang, saya kepingin ke Medan. Oh ya, betul sih. Kalau memang kamu mau, ayo saya antar. Akhirnya saya pergilah ke Medan. Sampai di Medan saya tinggal di rumah orang Aceh juga. Jadi ya saya tinggal di situ tidak terlampau lama. Jadi kebetulan saya di situ bisa bantu-bantu apa yang bisa bantu gitu. Nah di belakang rumah itu saudaraku, di rumah ibu yang Aceh ini, ada suatu seperti bangunan besar. Ibu ini sayang sama saya, saudaraku terkasih. Kenapa? Setiap duhur, asar, maghrib, isya, itu saya selalu sembahyang. Bahkan setiap habis sembahyang maghrib, saya selalu mengaji. Karena saya punya Al-Quran itu yang kecil, itu sangat bagus. Itu pemberian abang saya waktu di pesantren. Jadi itu kemana-mana selalu saya bawa gitu. Makanya ibu ini sayang sama saya gitu. Tapi suatu ketika, sore-sore, saya mendengar di belakang rumah ibu ini kayak ada orang bernyanyi. Tapi mereka nyanyinya bukan nyanyi seperti nyanyi biasa, kayak bikin nada do re mi sol sol mi sol mi seperti itu. Pakai lagunya saya juga nggak ngerti bahasa apa, tapi saya dengar kok sepertinya enak gitu loh. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi kok saya rasakan seperti nyaman gitu. Setiap sore dia latihan, setiap dia latihan saya keluar, saudaraku terkasih, saya dengarlah lagu-lagu itu. Sekalipun saya tidak ngerti bahasanya, tapi saya merasa damai, saya merasa nyaman, saya merasa tenang. Dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya cari informasi, apa sih itu kok suara kenceng banget setiap hari, Bu, katanya. Oh, itu gereja, katanya gitu. Rupanya itu saudaraku terkasih, itu adalah gerejanya orang Batak. Itu adalah gereja HKBP. Itu kita di Medan dulu di daerah Ayahanda. Nah, dari situ akhirnya saudaraku saya tinggal di situ cuman hanya 10 hari. Saya keluar dari situ. Saya teringat saya di Medan dulu saya punya abang angkat. Abang angkat saya ini marga Silalahi, tapi dia agamanya Islam. Dia tinggal di terminal. Jadi saya datang ke terminal, saudaraku terkasih, saya cari namanya si A. Orang banyak yang kenal sama dia gitu. Akhirnya dia tanya sama saya, kami berjumpa di terminal itu, dia tanya sama saya, kapan kau nyampe di Medan, Dek? Katanya. Udah 10 hari aku, Bang. Bah, kenapa kak kau bilang sama abang? Katanya gitu. Akhirnya saya diam, saya dimarah-marahin saudaraku terkasih. Akhirnya saat sore itu juga, saya diantarlah ke rumah orang tuanya. Jadi si Lalahi ini, dia menikah sama Boru Pandiangan. Mereka Islam. Akhirnya mereka bercerai. Jadi bapaknya si Lalahi ini tinggal di Pekanbaru. Jadi mamanya ini pindah ke Medan. Jadi dia menikah lagi dengan orang Batak itu Margana Pitupulu. Masuk ke Kristen. Jadi saya diantarlah tinggal di situ. Gitu. Tapi ya itu saya bilang tadi saudaraku terkasih, kalau saya lihat secara fisik, manusia kan terkadang hanya melihat dari luarnya gitu. Karena emang itu yang kita lihat gitu. Abang angkat saya ini orangnya jelek. Orangnya hitam. Indekumel, saudaraku terkasih. Tapi hatinya baik gitu. Jadi saya ditinggalkan di situ, udah Dek kamu tinggal di sini aja. Nanti abang seminggu sekali datang katanya gitu. Jadi seminggu sekali abang ini datang, saudaraku terkasih, sahabat, dia datang hanya untuk memberikan uang jajan saya gitu. Nah,
Padahal dia punya adik kandung juga tinggal di situ, tapi tidak suka dengan adik kandungnya. Kenapa? Karena adiknya ini kan Islam, masuk juga ke Kristen. Jadi dia tidak suka gitu. Cuman dia pesankan sama saya, "Dek, jangan sekali-kali kau masuk Kristen ya. Awas kalau kau masuk Kristen." Itu dibilang sama saya. "Iya, Bang," saya bilang seperti itu. Jadi saya tinggal di rumah itu kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun, ya kita tetap saling menghargai gitu. Kalau waktunya maghrib, isya, ibu angkat saya selalu bilang, "Ci, kok nggak sholat?" "Iya Bu, sholat," gitu. Jadi setiap hari Minggu, saya harus bangun pagi karena mereka harus pergi ke gereja gitu. Jadi terus seperti itu kurang lebih sampai 1 tahun. Jadi saya, saudaraku terkasih, memang kalau saya sholat itu jujur saya memang termasuk yang jarang bolong. Kenapa? Karena Al-Quran ataupun telekung itu kemanapun saya selalu bawa gitu. Jadi setiap jam 1.30 pagi, selalu saya sembahyang tahajud. Posisi saya di situ kan numpang. Saya di situ tapi saya tidak minta jodoh. Saya tidak minta pekerjaan. Saya cuma minta satu, jalan kebenaran. Saya berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan mana yang harus saya tempuh." Itulah doa saya, saudaraku. Jadi saya tidak berdoa pakai bahasa Arab. Saya tidak mengerti kalau untuk berdoa pakai bahasa Arab. Kenapa, saudaraku? Saya berdoa pakai bahasa Arab, tapi saya tidak tahu artinya. Jadi kan sepertinya sia-sia. Jadi saya lebih suka itu berdoa dengan berbahasa yang sederhana, bahasa yang dapat saya mengerti, itulah bahasa Indonesia. Jadi saya berdoa dengan bahasa Indonesia, saya bilang sama Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan mana yang harus saya tempuh. Jadi dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, suara itu selalu datang sama saya gitu. Jadi setiap bapak pergi kerja, mama saya juga pergi kerja, suara tadi mengajari saya gitu. Disuruhnya saya buka Alkitab. Buka itu Alkitab, katanya gitu. Saya buka Alkitab itu, saudaraku terkasih. Jadi setiap hari, setiap nggak ada bapak, nggak ada mama, nggak ada yang lain, suara itu datang sama saya mengatakan, buka Alkitab. Jadi akhirnya lah makin hari saya bacalah Alkitab ini, dari mulai Kejadian, 1 pasal, nanti saya pindah lagi ke Matius, 1 pasal. Jadi seperti itu, saudaraku terkasih, tidak berurut saya, cuman dari Kejadian 1 pasal, dari Matius saya baca 1 pasal seperti itu. Tapi di situ saya mulai tertarik. Kenapa? Karena Alkitabnya orang Kristen itu terarah, berurutan gitu. Dari mulai pencipta langit dan bumi sampai penutupnya bumi ini sudah dituliskan di Wahyu. Jadi saya merasa seperti itu kayak senang gitu. Dan saya juga baru tahu, saudaraku terkasih, kalau di Islam kan yang diajarkan dulu sama saya, kalau anak yang disembelih Nabi Ibrahim ataupun Bapak Abraham, kalau di Islam itu diajarkan yang disembelih itu adalah Ismail. Gitu. Jadi saya khususnya ataupun mungkin orang yang lain saudaraku terkasih menganggapnya bahwasanya yang anak yang dipersembahkan Nabi Ibrahim itu adalah Ismail gitu. Jadi itu sangat tertanam gitu di dalam pengajaran kami, dalam otak kami, dalam pikiran kami, dalam memori kami yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Tapi begitu saya baca Kejadian, barulah saya tahu bahwasanya yang dipersembahkan Bapak Abraham ataupun Nabi Ibrahim itu adalah anaknya Ishak. Karena Ishak itu adalah istri pertama. Jadi sama seperti suatu pernikahan, kalau laki-laki menikah dengan istri yang pertama, ataupun sampai dia nikah yang kedua, tetap yang sah itu adalah istri yang pertama. Jadi begitu juga lah si Ishak ini, saya baru tahu bahwasanya dia adalah anaknya Siti Sarah, istri yang sah. Kalau Ismail ini adalah anak dari Siti Hajar, anaknya pembantu, gitu loh. Kalau mungkin bahasa-bahasa aslinya mungkin pangurupi ya, sama dengan pembantu, saudaraku terkasih. Jadi saya baru mengerti gitu. Tapi itulah saudaraku terkasih, saya mengerti tentang pengajaran Yesus itu bukan ada orang yang melayani. Oh suci, Yesus itu begini, Yesus itu
dia mati di kayu salib, dia menebus dosa. Tidak ada, saya nggak mengerti. Cuman saya ingat bapak saya bilang, kalau itulah yang saya sembah, Isa alaihi salam. Karena itu adalah sembahyang yang terakhir, itulah yang awal dan yang akhir, itulah Yesus, penutup Alfa dan Omega gitu. Dari situlah akhirnya saudaraku, saya makin sedikit banyak mulai memahami tentang Alkitab. Tapi dari situ saudaraku kembali memang saya tidak tahu ini entah mungkin suara Tuhan berbicara sama saya. Hampir 1 tahun kemudian ada gerakan saya harus melangkah ke gereja. Bapak mama saya itu mereka kebetulan bergereja di Pentakosta juga. Jadi mereka udah pergi ke gereja dan jadi saya pun ingin juga pergi ke gereja melangkah. Padahal saya tidak diajak, tapi gerakan tadi saya harus melangkah ke gereja gitu. Tapi sebelum saya melangkah ke gereja, saya lihat kanan kiri, saudaraku terkasih. Kenapa? Saya takut nanti dilihat teman-teman saya, karena memang teman-teman saya itu mayoritasnya memang Muslim, tidak ada yang Kristen gitu. Jadi saya curi-curi gitu. Begitu akhirnya di gereja itu sudah mulai ibadah, saya udah datangnya, duduknya tuh posisinya paling belakang gitu. Kita dengar juga khotbahnya, tapi jujur disampaikan pun khotbahnya saya masih belum mudeng, saya masih belum mengerti gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke gereja itu, saya dengar khotbah dan lain sebagainya. Terakhir saudaraku terkasih yang membuat saya kaget, pendeta itu dari mimbar pakai loudspeaker, tiba-tiba dia mengundang, dia bicara begini, saya undang saudara suci maju ke depan untuk berdoa syafaat. Padahal saya belum Kristen. Cuman saya digerakkan Tuhan saya untuk melangkah ke gereja. Tiba-tiba pendeta ini mengundang saya untuk ke mimbar untuk berdoa syafaat. Saya nggak mengerti, jujur saudaraku terkasih, saya tidak mengerti doanya orang Kristen. Memang saya akui orang Kristen tuh berdoa itu pintar. Tep, bangsa negara, kabinet, gotong royong, sampai RT, RW, sampai ke lorong-lorong saudaraku terkasih, itu semuanya didoakan gitu. Dan saya nggak pinter. Tapi karena saya memang pernah sebelumnya ke gereja, gimana cara doanya orang Kristen, ya itulah saya hanya doa hanya sebentar. Halo. Karena ya Pak. Oke, lanjut Mbak. Tadi sempat terputus. Iya. Dari situlah saudaraku terkasih saya masuk ke gereja, pendeta saya ini mengundang saya untuk maju ke mimbar untuk berdoa syafaat. Saya dalam keadaan keringat yang dingin, saya ketakutan, saya gemeter, bagaimana saya cara berdoa? Tapi karena pendeta ini sudah mengundang saya untuk berdoa, ya terpaksa saya berdoa. Entah apapun doanya yang saya doakan. Tapi mungkin karena merasa pendeta ini nggak puas, akhirnya dia berdoa kembali, saudaraku terkasih. Tapi dari situ akhirnya saya pulang, saya disalam sama bapak angkat saya dengan ibu angkat saya disalam. Selamat ya, kamu mau juga akhirnya ke gereja, dia bilang seperti itu. Jadi situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya mulai aktif, saya mulai ikut kalau bahasa Bataknya itu punguan kumpulan-kumpulan, persekutuan ke rumah-rumah, kebaktian di rumah-rumah, ikut kaum muda, ikut KKR gitu. Dari situlah akhirnya saya mulai tergerak untuk mau sekolah Alkitab. Tapi saya tidak mau sekolah Alkitab itu yang seperti orang-orang sampai bertahun-tahun. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya mau sekolah Alkitab itu hanya sekedar perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu yang mau saya pelajarin gitu. Biar saya makin mengerti antara Islam dengan Kristen itu bagaimana, saudaraku terkasih sahabat. Jadi dari situlah akhirnya saya mulai aktif. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang mengakunya dia adalah basicnya juga dari Muslim. Cuman begitu saya pelajari sekarang ini, saya percaya nggak percaya apa benar dia dari Muslim gitu. Karena saya lihat dari membaca Al-Quran ataupun Iqra sepertinya kurang fasih gitu. Tapi pengakuannya tuh sangat luar biasa waktu dia bersaksi. Katanya gara-gara dia masuk Kristen, semua keluarganya mengusir dan lain sebagainya. Pokoknya kesaksiannya luar biasa gitu. Tapi memang sampai sekarang saya lihat, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dengan pihak keluarganya. Makanya saya juga bertanya-tanya, benarkah pendeta ini dari Muslim gitu? Tapi dari situ akhirnya saya tinggal di
di asramanya, di rumah doanya. Saya di situ akhirnya belajar antara perbandingan Al-Quran dengan Alkitab, saudaraku terkasih. Jadi di situ diajarkan bagaimana pengajaran Islam dengan Kristen. Kalau dibilang pendeta saya, kalau Islam, kalau mau masuk ke surga, dia harus melalui jembatan Siratul Mustaqim. Rambut satu dibelah menjadi 7. Itu kalau Islam yang saya tahu. Cuman kan itu mustahil, saudaraku terkasih. Kenapa? Ya bayangkan saja, kalau kita waktu mengadakan Agustus ya, itu kan biasanya ada perlombaan. Ada terkadang sungai itu dikasih bambu 2 atau 3. Jadi banyak orang yang melewati, banyak yang gugur. Itu udah bambu 3 loh. Kadang 2, banyak yang jatuh ke sungai. Ini bagaimana dengan rambut satu dibelah menjadi 7? Itu sangat mustahil gitu. Nah, akhirnya dibilang pendeta saya, kalau Kristen, dibilang Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Artinya harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dosa-dosa itu akan diampuni Tuhan. Jadi pada saat itu saya dikasih 2 pilihan. Sekarang saya bertanya sama kamu, Ci. Kamu mau pilih, mau lewat jembatan atau lewat jalan? Kalau jembatan ya itulah rambut satu dibelah 7. Kalau jalan itulah melalui Yesus. Maka dia bilang aku jalan kebenaran dan hidup. Karena begini, Ci, perbandingannya. Nggak usah banyak-banyak jarak waktu. Dalam 1 minggu contoh. Kita itu lebih banyak melakukan dosa atau amal? Saya jawab, pasti dosa, Pak. Nah, berarti kalau manusia lebih cenderung melakukan dosa, berarti tidak ada satupun manusia yang layak masuk ke surga. Itu kata pendeta saya. Saya pikir-pikir iya juga ya. Lebih enak lewat jalan atau lewat jembatan? Kalau jembatan nanti putus kemana? Nggak bisa. Tapi kalau jalan udah pasti lurus. Karena dibilang Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saya pikir-pikir, iya masuk akal juga ya. Gak usahlah 1 bulan 1 minggu. Lebih banyak dosa yang kita lakukan. Jujur saudaraku, lebih banyak dosa daripada amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang. Jadi dari situlah akhirnya saya mulai makin mengerti tentang pengajaran Yesus. Bahkan saya juga diajari masalah hal namanya perkawinan pernikahan. Kalau di Islam, itu boleh menikah lebih daripada 1. Dengan 1 syarat, harus adil. Tapi kan manusia ini, saudaraku terkasih, tidak ada manusia ini yang adil. Sekalipun dibilang mungkin sama istri tuanya, cintamu sama istri tua 50%, istri muda 50%. Berarti kan genap dong 100%. Oke, adil. Kita tanya dari hati seorang perempuan atau istri tua, kita tanya dari hati ke hati, maunya kamu dimadu? Apakah kamu mau suami mempunyai istri lagi? Kalau ditanya dari hati yang paling kecil, perempuan mana yang mau dimadu? Tidak ada, saudaraku terkasih. Sekalipun dikasih uang 5 juta sama istri tua, sama istri muda 5 juta, itu adil secara materi. Tapi dalam hati itu sudah nggak adil. Kenapa? Kalau boleh jujur, istri itu pasti nggak terima dong. Sedangkan saya sendiri, saudaraku terkasih, saya punya pacar. Saya masih hanya mendengar aja, contoh dia mungkin berboncengan dengan perempuan lain. Saya di situ aja saya sudah sakit hati, saya sudah marah, udah bisa berantem terus gitu. Apalagi ini saya udah menikah, sudah ada ikatan sebagai suami istri, bisa-bisanya dia menikah dengan perempuan lain. Otomatis saya tidak mau gitu. Terus diajarkan lagi dibandingkan dengan agama Kristen. Kalau Kristen itu menikah 1 seumur hidup. Tidak boleh bercerai kalau istrinya udah meninggal. Boleh, artinya boleh menikah kembali dengan 1 syarat kalau istri tuanya sudah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, itu tidak boleh menikah karena itu hukumnya haram. Karena apa? Karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Berarti kalau kita tidak mengasihi istri kita, berarti salah juga di hadapan Tuhan, saudaraku terkasih. Di situ saya mulai makin bertambah perbendaraan saya. Akhirnya masalah baptisan juga saya juga makin mengerti bagaimana baptis selam kita
ditebus, kita mati, kita bangkit bersama dengan Tuhan dan dosa kita itu akan diampunin. Jadi situlah akhirnya saudaraku saya makin mengerti, saya makin memahami. Akhirnya saya udah mulai aktif pelayanan saudaraku terkasih sampai ke Tanah Batak itu sampai ke pelosok-pelosok kita boleh mengadakan KKR, penyembuhan, kita memberikan bantuan dan lain sebagainya saudaraku terkasih sampai akhirnya sekitar tahun 2002 kalau tidak salah 2003 saudaraku terkasih disitulah saya bertemu dengan sahabat saya Sandi Pasaribu. Disitulah saya kenal dengan beliau. Kebetulan kita sama-sama basicnya dari seberang. Jadi akhirnya kita ada kumpulan yang mantan-mantan kedar. Kalau kami dulu istilahnya mantan-mantan kedar gitu. Jadi kita dikumpulkan sama pendeta yang tadi mengakunya tadi basicnya dari Islam. Jadi kita mengadakan kayak kesaksian di gereja A, di gereja Protestan, karismatik dan lain sebagainya. Kita bersaksi. Selalu pendeta saya bilang, ayo kita bersaksi ke gereja sana, gereja sini. Jadi kamilah yang basicnya yang dari Muslim inilah selalu ditampilkan ke depan. Ayo Ci, kamu bersaksi. Ayo Sandi, kamu bersaksi. Ataupun yang lain, ayo bersaksi gitu. Ada teman-teman saya yang basicnya juga dari Muslim, termasuk itulah salah satu teman saya, sahabat saya, Sandi Abraham. Jadi ya jujur saudaraku terkasih, kalau kita jadi pelayan Tuhan itu sakit. Kenapa? Kita itu maaf cakap bisa dibilang secara kasarnya itu seperti pembantu. Kenapa? Kita nyuci baju pendeta, sampai ke dalam-dalamannya pun kita yang nyuci, kita yang masak, kita yang mengepel, kita yang melayani, kita yang cari jiwa. Tapi kita tidak dapat apa-apa gitu. Sampai akhirnya di yayasan ataupun persekutuan ini membuat suatu wadah kumpulan kedar, membuat suatu Natal, itu pas bulan 12 kita bikin acara Natal suku-suku kedar. Jadi itu ada di Medan, yang diundang ya sekitar 300, tapi nggak taunya saudaraku terkasih yang datang lebih daripada 300 gitu. Jadi penuh. Jadi ibadah kita itu bahasa kita juga bahasa Arab, musik-musiknya itu juga padang pasir, bukan padang apa ya saudaraku ya, padang pasir gitu seperti itu. Jadi semua kita pakai jilbab. Disitulah saya song leadernya. Si Sandi Abraham dialah pemain musiknya. Jadi kita sering latihan. Jadi waktu latihan pun kami saudaraku terkasih, sering kami dilempari dengan batu. Karena tetangga saya ini memang lingkungannya lingkungan Muslim. Jadi mereka tidak suka kalau kami mengadakan kebaktian, latihan. Jadi mereka suka lemparin kami dengan batu. Itu saya bilang kemarin saya saksi dengan Sandi Abraham. Jadi batu-batu inilah yang kami doakan. Bukan hanya batu ini Tuhan, tapi orang yang melempari batu ini akan bakal menjadi pengikut Yesus gitu. Jadi akhirnya kita bikin mengadakan Natal suku Kedar, saya pakai jilbab. Jadi di situ sampai jam berapa kita mulai Natal, sampai jam berapa kita selesai, itu dibikin handycam. Kalau zaman dulu handycam ya saudaraku, dibikinlah CD, disk gitu, CD. Jadi berapa ratus keping lah terjual lah CD ini saudaraku, kemana-mana dijual. Kalau yang saya tuh dulu mungkin kali 15.000 sampai 20.000 sampai, tapi kan terkadang orang bisa memberikan 50.000, ada yang 100.000 gitu. Tapi ya jujur saudaraku terkasih, berapapun puluhan keping CD yang terjual ini, kami sepeser pun tidak menikmati apa-apa gitu. Saya tidak punya uang. Ya jujur saudaraku, kita nggak munafik, pelayan Tuhan kita juga butuh materi gitu. Kita pengen beli bedak, kita pengen beli apa yang kita inginkan, tapi kita nggak punya apa-apa gitu. Saya bilang tadi kita cuma hanya dikasih makan. Kadang satu hari, kadang satu hari 3 kali gitu. Sampai suatu ketika pendeta ini bilang sama istrinya, "Ma, kasihlah si Suci ini PK 50.000 1 bulan gitu." Itu pun nggak saya dapat, saudaraku terkasih. Sampai akhirnya saya keluar pun saya di situ nggak dapat apa-apa gitu. Jadi dari situlah akhirnya sekitar 2003 akhir itu kurang lebih, ataupun awal 2004,
Jadi yayasan ini ataupun persekutuan suku Kedar ini mulai pecah. Saya pergi kemana, si Abraham pergi kemana, si Rosita pun pergi kemana, yang lain pun pergi kemana, ada yang di Medan, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Riau, ada yang di mana-mana, saudaraku. Jadi pecah. Dari situlah mungkin kurang lebih saya mulai lost contact dengan sahabat saya Sandi Abraham. Akhirnya saya melayani ke gereja kembali. Tapi disitulah saudaraku terkasih, sahabat, penderitaan saya mengikut Tuhan itu nggak sampai di situ gitu. Ya, sampai kekecewaan demi kekecewaan saya alamin. Di situ akhirnya sekitar tahun 2004 awal atau pertengahan, saudaraku, saya sempat pulang ke kampung karena saya udah berapa tahun itu lost contact dengan keluarga. Jadi akhirnya keluarga saya, abang saya itu mencari saya di Medan. Karena mereka mendengar informasi bahwasanya saya itu masuk ke Kristen gitu. Jadi mereka tidak senang gitu. Akhirnya abang saya itu mencari saya itu di Medan. Maksud saya mau dibawa pulang. Jadi akhirnya waktu saya pulang, ya namanya udah 7 tahun kurang lebih saudaraku kita nggak ketemu. Tapi kita karena udah berbeda keyakinan. Tapi kakak kandung saya ya, sekalipun mungkin ada rasa kesal, cuman dia taunya cuman diam aja gitu. Apa yang mau dibilang gitu loh. Ya iman masing-masing. Toh nanti kalau saya paksa nanti masuk lagi ke Islam, yang ada cuman berdebat gitu. Akhirnya abang kandung inilah waktu jam 6:30 waktunya sholat maghrib, kakak saya bilang, ayo masuk sholat, katanya gitu. Yang lain udah pada masuk semuanya. Abang saya inilah yang tidak mau masuk ke rumah. Dia tidak puas sebelum dia ngomong sama saya. Akhirnya karena saya mau masuk, saya dipanggil. Jangan dulu masuk ke rumah. Saya mau ngomong, katanya gitu. Mau ngomong apa? Ada yang mau saya bilang, katanya gitu. Jadi akhirnya abang saya itu bilang dia sudah mencari saya di Medan, tidak mendapatkan, bla 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 gitulah. Pokoknya dia tidak suka, intinya saya itu masuk ke Kristen. Karena Kristen itu kafir dan lain sebagainya gitulah, saudaraku terkasih. Jadi saya cuman bilang satu sedikit jawaban sama abang saya. Kota Medan itu luas, Bang. Kalau abang mencari saya, kalau tidak tahu alamatnya, itu tidak akan pernah sampai. Nggak akan pernah ketemu. Begitu juga lah kalau kita ke sorga, kalau kita nggak tahu jalannya, sampai kapanpun kita nggak akan pernah sampai ke sorga. Disitulah akhirnya makin marah dia, saudaraku terkasih sahabat, makin emosi dia bilang, iyalah sekarang kau sudah pintar kau melawan, udah banyak kau ngomong, katanya gitu. Karena apa, saudaraku? Saya sebenarnya tipe orang yang tidak banyak ngomong, apalagi abang saya itu yang di pesantren itu lebih parah lagi, saudaraku. Bisa mungkin ketemu kita papasan di tengah jalan, cuman senyum aja, karena kami memang sama-sama nggak hobi ngomong gitu. Tapi karena saya mulai mengenal pribadi Yesus ini kan kita tuntut harus bisa banyak ngomong gitu. Jadi perbendaharaan itu, pengetahuan itu makin bertambah. Itulah hebatnya di dalam kita ikut Tuhan itu, saudaraku. Ikut Yesus itu, apa yang tidak kita punya, kita punya. Apa yang kita inginkan, Tuhan kasih. Apa yang enggak kita mengerti, Tuhan kasih jawaban gitu. Jadi situlah akhirnya, saudaraku terkasih, karena abang saya emosi, marah, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Saya masuk ke rumah kakak saya. Jadi waktu saya malam, jam 12 malam itu tiba-tiba abang kandung saya itu datang ke rumah saya, ke rumah kakak saya. Kenapa, saudaraku? Rupanya abang saya ini ingat, dulu dia pernah pinjam uang sama saya waktu saya masih Islam. Dia janji nanti akan saya pulangkan. Jadi karena saya datang dalam keadaan saya udah agamanya berbeda, jadi dia berpikir, dulu saya punya hutang, saya harus saya bayarlah utang ini. Karena agama kami sudah berbeda. Dia sudah kemana, saya ke sini. Dia udah sesat. Itulah bahasa-bahasanya, saudaraku terkasih. Sahabat, cuman ya saya diam aja. Jadi dari situlah akhirnya hutang yang udah sekian puluh tahun, dia karena saya udah berbeda agama, dipulangkanlah uang tadi. Ini uang saya, ini hutang saya dulu, saya bayar, udah lunas. Jadi tidak ada lagi saya hutang, kata abang saya. Datang kakak saya pun mikir juga, iya juga ya.
ada utangku nggak sama adikku ya? Karena kami udah berbeda agama, katanya gitu. Kita udah berbeda jalannya. Jadi kakak saya pun satu malam tuh nggak bisa tidur. Dia inget-inget, ada nggak utang saya sama adik saya ya? Jadi malam itu juga saudaraku, hutang mereka itu dibayar sama saya. Dalam hati saya, puji Tuhan saudaraku, saya tidak punya uang, mereka kasih uang untuk saya dan itu berkat bagi saya gitu. Jadi waktu saya tinggal di Aceh itu, waktu saya pulang saya berdoa saudaraku, Tuhan, anakmu sedang datang ke kampung halaman. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah mujizatmu Tuhan, bahwasanya kebenaran Tuhan sedang datang di dalam kegelapan. Biar yang kegelapan itu bisa melihat terang yang dari Tuhan. Jadi di kampung saya ini, saudaraku, sudah berapa bulan tidak datang hujan. Sampai mereka nggak bisa tanam, cocok tanam, karena tanah itu sudah pecah-pecah karena saking keringnya, saking kemaraunya. Dari situlah akhirnya saya berdoa, Tuhan, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah keajaibanmu Tuhan, bahwasanya aku datang membawa terang, membawa kebenaran kepada keluargaku. Tapi dari situ saudaraku terkasih, akhirnya datang hujan. Dan hujan itu sangat lebat yang tidak pernah terjadi. Malam itu juga terjadi dari mulai sekitar jam 3 sampai malam. Maaf cakap saudaraku, sampai genset masjid pun kesambar petir. Gambar-gambar yang berbentuk masjid itu pun jatuh. Jadi banyak yang kayak apa ya, kayak kesambar petir gitulah saudaraku terkasih, sahabat. Saya juga nggak ngerti. Sampai ada tetangga saya itu bilang begini, iya tadi memang di ladang juga seperti itu. Saya lihat petirnya tuh suaranya itu luar biasa, sampai seperti ada api berkelompok. Waktu ada petir, api itu berkelompok pindah ke sana, pindah ke sini. Seperti itu saudaraku terkasih. Jadi orang ketakutan gitu. Cuman kakak saya bilang, kenapa ya dek kok tumben hujannya seperti itu? Nggak pernah sejarahnya hujan itu seperti ini. Saya cuman bilang sama kakak saya, nggak apa-apa, nggak usah takut, saya bilang seperti itu. Nah dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, kita udah komunikasi dengan keluarga, sekalipun saya sampai detik ini, saya pro dan kontra dengan abang saya. Kenapa? Karena abang saya tidak pernah terima saya menjadi orang Kristen. Cuman kalau kakak saya, karena kami tinggal 3 orang lagi, kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, sama abang saya yang ketiga. Jadi abang saya yang di Jawa itu dia sudah meninggal, saudaraku terkasih, udah dipanggil Tuhan. Karena memang sebelumnya saya selalu berdoa, Tuhan, Tuhan Yesus, aku kepingin. Kebetulan karena abang saya yang di Jawa ini kan masih lajang, saudaraku terkasih. Jadi saya kepingin bisa menarik dia, tapi Tuhan nggak izinkan gitu. Jadi akhirnya saya dengan 3 lagi bersaudara ini, abang saya sama kakak saya. Kalau kakak saya yang pertama, ya mereka open, dia tidak bisa memaksakan karena iman masing-masing, dia masih netral. Tapi kalau kakak saya yang kedua, kita selalu berperang gitu. Kenapa? Dia selalu mengejek saya gitu. Kristen ngapain ikut Kristen? Nggak bener. Orang Kristen kok diikutin? Nah, begitu-begitulah saudaraku. Jadi sampai kakak saya itu selalu bilang begini, kalau saya nanti masuk ke surga, kalau kau teriak-teriak sama aku, tak akan mau aku menolong kau, kata kakak saya ini. Saya cuma ketawa-ketawa saja gitu. Dia selalu diulang lagi. Pokoknya nanti kalau aku masuk surga, tak mau lagi aku menolong kamu, katanya gitu. Ya, kita lihat aja lah siapa yang duluan masuk surga, saya bilang gitu. Entah yang duluan saya masuk surga, kamu jadi tetangga surga, kita nggak tahu, saya bilang begitu. Cuma saya tidak mau terlalu banyak bicara, karena berbicara dengan orang yang seperti itu tidak ada artinya. Tapi paling tidak kita awali dengan doa, ya tetap kita sampaikan sedikit demi sedikit, Yesus itu siapa, Isa Al-Masih itu siapa, Isa alaihi salam itu siapa. Kalau di Islam ada Nabi yang ke-25, ada Nabi Abraham, ada Ayub, ada Musa, ada Daud. Kenapa di Kristen ada, di Islam ada? Berarti kan tanda tanya, berarti kan tidak jauh dari situ. Sebenarnya kita masih ada ikatan kekeluargaan gitu loh. Jadi situlah akhirnya saudaraku, saya dengan kakak saya itu tidak
ketemu, tidak ada titik temu. Tapi kalau sama abang saya yang nomor 3 ini, sampai detik ini jujur, dia tidak mau berbicara sama saya gitu. Biarpun umpamanya lebaran, kalau saya telepon, abang saya tetap tidak mau gitu. Jadi dianggapnya saya itu, ya adik itu sudah hilang, udah mati gitu. Dan dia tidak mau tahu keadaan saya mau bagaimana, dia tidak mau tahu gitu. Tapi dari situ ya udahlah, ya kita tunggu waktunya Tuhan. Cuman saya berdoa sama Tuhan, kalau di antara keluarga saya ini ada benih domba, mau sampai di sakaratul maut pun, itu akan Tuhan ambil. Jadi saya hanya berdoa aja, saya percaya kalau emang atas izin Tuhan, keluarga saya juga pasti Tuhan selamatkan. Tapi ya itu sekali lagi kehendak Tuhan lah yang jadi, kita kan hanya berdoa, meminta belas kasih Tuhan, saudaraku terkasih. Jadi dari situlah saudaraku, saya mengikut Tuhan itu mulai banyak tantangan. Saya mulai banyak pikul salib setiap hari, saudaraku. Sampai akhirnya saya pisah dengan teman saya, sahabat saya, Sandi Abraham. Saya masuk suatu gereja. Nah, suatu ketika ada teman saya, dia bilang sama saya begini, Suci, ayo kita ibadah di sana. Di sana ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tuh luar biasa. Jadi itu ada di Medan, saudaraku terkasih. Jadi jemaatnya di Medan ini kurang lebih ada 1.000 orang. Nah, ada 1.000 orang, jadi kita tidak bisa sembarangan ikut ibadah di situ, saudaraku terkasih. Kenapa? Kalau kita mau ikut ibadah, kita harus dibasuh dulu. Karena dibilang hamba Tuhan pendeta ini, ada syarat mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jadi maksudnya sangkal diri itu merendahkan hati, pikul salib itu harus membawa pengorbanan, persembahan ketika ikut aku. Kata Yesus, berarti harus ikut Yesus sampai berkesudahan. Jadi disitulah akhirnya saya masuk di persekutuan ini, saya harus terima pembasuhan. Pembasuhan itu seperti air di baskom, terus nanti kita bawa minyak sendiri, nanti didoakan, itulah yang menjadi minyak urapan. Jadi waktu di pembasuhan ini saya harus pakai persembahan berbentuk materi, uang. Uang itu minimal harus kita kasih 1 gram emas. Jadi pada saat itu saudaraku terkasih, saya uang tidak ada. Jangankan 100.000, 10.000 pun tidak ada. Itulah saking sakitnya saudara melayani. Jadi penderitaan itu saya alami terus. Terkadang kita beli sampo pun saya tidak bisa. Karena ya itu saya bilang tadi, pikul salib. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan Yesus. Karena saya jujur saudaraku, karena saya cinta Tuhan. Karena saya cuma satu, saya minta sama Tuhan saudaraku terkasih. Tuhan, sekalipun banyak dosa saya, cuma satu kerinduan saya, satu perjuangan saya mau ikut Tuhan, saya mau iring Yesus sampai tutup usia saya. Itulah yang selalu saya gumulkan sampai detik ini, saudaraku. Sekalipun salib itu terus setiap hari saya pikul. Jadi akhirnya saya terima pembasuhan, saya bekerja lah saudaraku di perhotelan, yang tidak pernah saya kerjakan. Tapi tidak masalah, yang penting saya mendapatkan uang tadi. Jadi kalau orang memberikan persembahan kan perpuluhan. Saya tidak mau perpuluhan, saudaraku terkasih, tapi gaji pertama ini saya serahkan semuanya. Karena bagi saya, hidup saya ini kan adalah kasih karunia Tuhan. Hidup saya ini adalah belas kasih Tuhan. Dosa yang saya banyak ini Tuhan Yesus sudah tebus. Karena Yesus adalah juru selamat pribadi saya gitu. Jadi kalau uang itu bisa cari, yang penting saya masuk surga gitu. Akhirnya saya gaji pertama itu saya persembahkan. Setelah saya dibasuh, saudaraku terkasih, saya mulai ikut ibadah. Setelah saya ikut ibadah, 5 bulan kemudian, saya harus terima materai. Karena dibilang pendeta ini adalah, persekutuan ini adalah pekerjaan Tuhan yang terakhir. Dan inilah yang terakhir yang dipakai Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan Nabi dan Rasul. Jadi, ya itulah pengajarannya memang agak sedikit, ya saya nggak ngerti lah. Mungkin saudara terkasih bisa menilai sendiri. Tapi begitu saya terima materai, itu tidak boleh dengan tangan hampa, saudaraku terkasih. Itu pun harus kita bawa persembahan berbentuk materi sekian juta, gitu. Tapi karena memang saya mau, saya ikutin gitu. Jadi akhirnya
saya mulai ikutin suatu persekutuan ini, mulai lagi ada peraturan, saudaraku terkasih. Sebenarnya jujur, saya lebih cinta Tuhan itu dalam proses dalam melayani, saudaraku. Jadi saya selalu rindu untuk melayani, baik secara full time ataupun part time. Saya memang pekerjaannya ya tiada lebih indah selain daripada melayani Tuhan. Tapi pada saat itu memang Tuhan izinkan saya harus bekerja daging, bekerja sekuler, saya bekerja di perhotelan. Jadi saya masuk di suatu persekutuan ini, saya harus terima materai. Dan di situ mulai ada peraturan yang sedikit aneh, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan daging babi, seperti itu. Terus ada peraturan lagi, semua barang-barang kita itu harus kita geser. Dalam arti kata, barang-barang sebelum kita masuk di persekutuan ini harus kita jual semuanya. Mau lemari kek, mau kulkas kek, mau apapun itu harus kita jual. Jadi terjadilah geser semua jemaat. Jadi semuanya dijual. Jadi akhirnya saudaraku di situ saya keluar dari perhotelan. Kenapa? Peraturan di situ anak Tuhan tidak boleh bekerja jadi karyawan hotel. Anak Tuhan tidak boleh jadi budak, itulah pengakuannya. Makanya saya disuruh keluar dari perhotelan ini. Jadi akhirnya saya sempat kos. Saya ada sedikit sisa uang, saudaraku terkasih. Tapi namanya kita kos, kalau kita nggak bekerja, tabungan itu lama-lama habis. Ya puji Tuhan, habis benar, saudaraku terkasih. Tabungan saya sampai habis. Sampai pegawai bank itu juga saya layani, saudaraku. Dia senang dengan saya karena saya kemanapun saya duduk, dimanapun saya berjalan, saya sampaikan Yesus itu adalah Tuhan. Mau itu Islam, mau itu Kristen, selalu saya saksikan. Mau naik bus, saya yang tidak kenal pun, saya pun harus ramah. Dari mana Ibu? Mau kemana? Kalau dia Islam, saya sampaikan tentang Isa Al-Masih, tentang Isa alaihissalam. Kalau dia Kristen, saya sampaikan, karena masih banyak orang Kristen yang tanda kutip, yang tidak mengerti Yesus itu siapa. Taunya pokoknya saya Natal, saya bergereja, saya tahun baru, saya gereja, hari Minggu ke gereja, tapi pulang dari gereja, ada yang merokok lah, yang rentenir lah, dan lain sebagainya gitu. Tapi dari situ akhirnya saya kos. Mencari pekerjaan itu susah, saudaraku, karena apa? Tidak boleh makan telur, kita tidak boleh bekerja di minimarket, supermarket, itu tidak boleh. Karena apa? Karena situ berhubungan dengan telur, dengan ayam, tidak boleh. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, saya butuh kerjaan. Kalaupun ada uang ini kan lama-lama habis. Ya puji Tuhan habis, sampai akhirnya rekening ini tutup. Tapi suara itu kembali lagi datang sama saya. Tuhan bilang begini, tapi saya percaya itu memang suara Tuhan Yesus, saudaraku terkasih. Dari sejak saya mulai Islam, itu suara itu mulai datang gitu. Jadi waktu saya dalam keadaan susah, suara itu bilang begini, pergi kamu ke suatu tempat, bawa nasi, bawa air minum, bawa gunting, bawa ini, bawa ini. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya dapat pekerjaan. Ya pekerjaan memang kasar, buruh yang kasar, saudaraku. Satu hari dari mulai jam 7 sampai jam 6 sore, pendapatan saya cuma 6.000, 7.000, 10.000. Tapi itu pun saya tetap setia dalam hal perpuluhan. Kalau 10.000, ya 1.000 saya masukkan ke celengan. Sebulan sekali saya bongkar gitu. Jadi akhirnya, singkat cerita, persekutuan ini pecah. Jadi bisa dibilang jemaat ini 99% ikut ke cabang. Yang ikut ke pusat paling sekian persen, paling nggak sampai 10 orang, salah satunya saya. Jadi saya masuklah ikut ke pusat. Jadi di situ saya mulai pelayanan, saya diajari pelayanan, saudaraku. Memang kalau selama ini kan kita hanya dari mimbar, turun mimbar, komsel, seperti itu. Tapi kita di sini diajari kita melayani door to door. Dan itu suatu tantangan bagi saya untuk memberitakan firman. Jadi firman itu ya saya sampaikan tidak hanya kepada orang Kristen, Islam pun saya sampaikan. Karena saya ada basic dari Muslim, ya ketemu dengan orang Islam, saya sampaikan lagi siapa Yesus, siapa itu Isa alaihissalam, seperti itu. Jadi tahun 2009 saya di-rolling lah ke Jakarta. Saya di-rolling ke Jakarta, yang dari Jakarta di-rolling ke Sumatera. Saya mulai masuk pelayanan di sini. Begitu saya disambut sama pendeta saya sempat kaget, saudaraku. Saya lihat rumahnya itu kayak istana. Bahkan pilarnya aja itu ada beberapa pilar, kita
kita peluk pun nggak sampai, harus 2 orang gitu. Jadi saya pikir ini rumah atau gereja, tapi itu rumah pribadi gitu. Tapi di situ saudaraku terkasih memang penderitaan saya, pikul salib saya itu nggak sampai di situ. Bahkan saya masuk di suatu sekte ini, di rumah itu kita dibikin seperti pembantu gitu. Pekerjaan itu, apalagi kalau hari Minggu saudaraku terkasih, kita mengepel rumah itu karena kebetulan rumah itu kan ada sebagian terbuat dari granit. Granit itu katanya mahal gitu. Jadi kita ngepel itu tidak boleh pakai kayu. Kita harus pakai seperti mungkin saudaraku terkasih pernah menonton film Inem Pelayan Seksi, begitulah kita harus ngepelnya. Harus semuanya kena. Ngepel itu nggak boleh pakai karbol, nggak boleh pakai pelicin lantai, harus pakai sunlight. Nah, itu harus kita ngepel sambil jongkok, saudaraku. Tidak boleh kelihatan bekas minyak. Bekas nasi yang terpijak itu pun harus dikorek pakai pisau. Jadi saya pikir, Tuhan kok melayani seperti yang terlampau sakit gitu. Jadi kalau kadang ibu pendeta kalau ngomong saya tuh agak kasar. Kalau kerja tuh harus ligat, harus cepat, keluarkan tenaga. Tapi giliran kita makan, saudaraku terkasih, itu dipelototin. Jangan-jangan tambuh dia. Ngambil ikan aja pun dipelototin gitu, saudaraku terkasih. Nah, di situ saya dituntut harus membawa jiwa. Saya dituntut sebulan itu saya harus membawa setoran uang. Gitu, saudaraku. Jadi kalau saya melayani, saya bawa uang, itu setiap bulan harus saya setorkan sama pendeta. Nah, dari situ saya mulai ada ketekanan batin, saudaraku. Saya mulai tidak nyaman karena luar biasa capeknya, saudaraku. Tidak boleh, meja itu kan nanti kita dipegang gini, ada nggak debunya? Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya makin stres, semakin dapat tekanan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya menyesal masuk di persekutuan ini, sangat saya menyesal. Kenapa saya dikirimkan ke pusatnya gitu? Saya berdoa, karena saya nggak sanggup sampai saya berdoa, saudaraku terkasih, dengan bahasa Bataknya, ngalo jauh Tuhan, alap mau Tuhan. Bahasa Indonesianya, sudah capek aku Tuhan, sudah lelah aku Tuhan, ambillah nyawaku. Karena saya tidak sanggup tinggal di pelayanan seperti ini, ketekanan demi ketekanan, saudaraku terkasih. Kenapa? Saya harus terima pemutusan dosa. Saya harus terima kuasa. Itu pun saya harus pakai uang sekian juta. Padahal uang tidak ada. Setiap bulan itu saya dapat PK itu paling hanya 200 ribu. 200 ribu itu pun saya setiap bulan tuh harus tumpang tangan pakai uang. Belum lagi kalau kita sakit, kalau lama kita sakit ditanya, kok sakit apa Ci? Kalau ada kesalahanmu, didenda lagi pakai uang. Belum lagi persembahannya, semua serba pakai uang gitu. Jadi suatu ketika saya cerita karena beban saya nggak sanggup ini, saudaraku, saya cerita dengan teman dari pihak keluarga ini, pendeta ini, rupanya dari pihak pendeta ini ngadu sama pendeta sama ibu pendeta. Jadi waktu saya mengadu itu malah jadi bumerang bagi saya. Makin tertekan saya, saudaraku. Saya dibentak, saya dimarah, dan nggak sampai di situ. Memang ada kesalahan saya, tapi kesalahan saya itu tidak fatal. Ya memang di hadapan Tuhan besar kecil itu dosa itu sama, dosanya itu beratnya. Tapi tidak seperti yang mereka duga, dosa saya itu bagaimana gitu. Tapi akhirnya apa, saudaraku terkasih? Kata pendeta saya, apa dia bilang? Suci, jual HP-mu. Harus bikin perdamaian. HP ini saya beli cuma harga 500 ribu, saudara, itu pun second. Karena saya nggak punya uang. Saya pengen punya HP Android. Tapi dibilang pendeta itu pun harus dijual. Dan uangnya itu harus dibikin persembahan. Makin menderita lah saya, saudaraku terkasih. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya seperti ini? Saya seperti mimpi gitu. Jadi nggak sampai di situ. Suatu ketika ya namanya kita berteman itu, saudaraku, ada saling gesek menggesek. Makanya kalau kita baca firman, besi menajamkan besi. Jadi suatu ketika saya dipanggil sama pendeta, saya disidang karena mereka menuduh saya melakukan kesalahan yang tanpa bukti. Akhirnya saya di kursi depan, pendeta ini sama tim di belakang. Jadi antara satu lawan sekian orang, yang satu masuk ke kuping kiri, yang satu lagi ke kuping kanan. Dicarilah kesalahan saya. Jadi saya bilang sama pendeta, tapi mereka ngomong bahasa Batak, mulu suci on mangalo doi bana katanya.
Maksudnya gini, si Suci ini orangnya suka 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 apa ya, membantah atau seperti itulah bahasanya kurang lebih, menjawab. Saya tidak mau menjawab, saudaraku terkasih, tapi saya membela diri karena saya tidak melakukan kesalahan gitu. Tapi akhirnya karena pendeta ini emosi, saudaraku terkasih, diambilnyalah sandal itu, dilemparkanlah ke wajah saya, kenalah ke ini kening saya, sampai saya mau ke belakang, saudaraku. Di situ saya mau menangis pun saya tahan. Saya udah seperti di awan-awan, saudaraku, tidak lagi duduk di tanah gitu. Saya dibentak, saya udah sempat mau diusir. Saya pikir kalau saya keluar dari situ, saya mau kemana? Saya mau kos, saya mau kontrak, uang tidak ada gitu. Tapi ya dari situ, saudaraku terkasih, singkat cerita, eh, saya punya kesalahan itu juga menjadi pelajaran bagi saya, sebenarnya sekalipun tidak itu fatal, tapi hukuman nggak sampai di situ karena kesalahan itu sampai akhirnya saya ditampar. Pak, sampai itu 6 kali saya ditampar sama pendeta. Tapi saya diam aja, mungkin karena memang saya salah, layak saya terima tamparan. Mungkin itu salib bagi saya gitu. Tapi akhirnya dengan keadaan seperti itu, akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya pendeta saya bilang begini, Suci, apakah kamu masih mau melayani? Kata pendeta nih. Langsung spontan saya jawab, tidak Bapak, saya mengundurkan diri dari pelayanan. Begitu saya mau ngomong bicara seperti itu, saudaraku, beban yang ditengkuk saya itu lepas. Lepas, merdeka saya. Sangat-sangat merdeka. Dari situlah akhirnya dibilang pendeta ini kan saya kan berasal dari cabang. Jadi saya tidak boleh lagi masuk ke pusat. Hanya sekedar ibadah pun tidak boleh, harus kembali ke cabang. Akhirnya waktu hari Minggu kita ibadah, saya permisi dengan jemaat, bahwasanya saya akan kembali ke cabang, itu ke Medan. Dengan otomatis jemaat ini kan saudaraku terkasih, karena kita berpisah kan ada yang kasih salam saya uang, ada yang 500, ada yang 100, ada 50, ada sekian-sekian. Sampailah dapat saya uang itu kurang lebih 3 juta. Itu pun sampai di rumah ditanya sama pendeta dengan bahasa Batak. Sadia udah dapat muna hepengi, berapa kau dapat uangmu itu, Ci? Katanya. 3 juta, Pak. Bah, godang mai. Banyak kali dapatmu ya. Udah bisa lah itu bagi 2. Jadi uang 3 juta ini pun saudaraku diminta lagi 50%. Jadi akhirnya saya kasih tahu sama jemaat, jadi mereka kecewa gitu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang pun saudaraku, baju saya yang dibelikan, saya udah 10 tahun pengabdian di persekutuan itu saudaraku. Semua pekerjaan saya kerjakan, bahkan saya sampai makan pun diperhatikan, saya nggak peduli, yang penting saya tetap melayani, saya bisa membawa jiwa, saya beritakan firman Tuhan. Ya itu saya bilang tadi, tertekan batin, uang pun tidak punya. Tapi ya itulah mungkin itu salib yang saya rasakan, yang harus saya terima karena saya layak. Ya Tuhan yang lebih tahu seberapa dosa saya, tapi saya tetap saya minta belas kasih Tuhan. Jadi baju yang dia belikan selama 10 tahun setiap hari Natal, satu setel pun tidak boleh saya bawa. Sampai saya bilang sama pendeta, Amang, saya bawalah baju Natal ini ya, untuk nanti saya ibadah di sana biar ada baju saya. Itu pun tidak boleh, saudaraku. Rupanya ibu pendeta ini, jangan dikasih Suci bawa baju yang ini, brokat warna ini, dan sebagainya. Nggak dikasih saya bawa baju. Pada 10 tahun saya pengabdian, saudaraku terkasih. Sampai akhirnya ya puji Tuhan, dengan cara seperti itu saya keluarlah dari wadah persekutuan itu. Saya kembalilah ke Medan, tapi saya tetap ibadah di situ. Jadi ya puji Tuhan, sekitar tahun 2000 ataupun 2000, ya tahun 2020, saudaraku terkasih, saya udah keluar dari situ. Jadi saya keluar dari situ, tapi itulah makin kelihatan, saudaraku, rupanya kalau di pendeta ini selalu mengajarkan kita nggak boleh pacaran. Nanti tunggu orang luar negeri akan datang ke Indonesia. Nanti orang luar negeri akan datang membawa emas, berlian, dan lain sebagainya. Jadi waktu membangun rumah doa di Medan itu seperti istana raja, saudaraku. Jadi jemaat ini pun juga diminta, satu orang 20 juta, 15 juta, dan lain sebagainya gitu. Tapi ya, karena mungkin jemaat itu punya iman untuk membangun gereja itu,
Ya akhirnya dikasih. Tapi puji Tuhan ya saya tidak tahu ini entah jalan Tuhan atau penghakiman Tuhan, saya tidak tahu. Akhirnya persekutuan ini hancur total. Baik yang di cabang ataupun yang di pusat, paling hanya sekitar 20 orang, itu pun termasuk keluarga gitu. Jadi situlah saudaraku, bagaimana penderitaan saya mengikul salib, bagaimana saya sebelum mengikut Tuhan, prosesnya itu juga nggak gampang. Awalnya memang saya hadapi keluarga, tantangan keluarga saya itu sangat luar biasa. Belum lagi saya diejek dengan teman-teman saya yang muslim. Kadang di Facebook juga seperti itu, diejek saya, dihina. Masa Tuhannya orang Kristen 3, katanya gitu. Masa Tuhannya orang Kristen pakai kolor, katanya begitu. Masa Tuhannya orang Kristen dilahirkan sama Bunda Maria, padahal Bunda Maria ini kan dia hamil, ada yang mengatakan itu sama dengan kambing lah gitu, saudaraku terkasih. Pokoknya mereka menghina saya gitu. Jadi terkadang kita perdebatan melalui Facebook. Cuman ya saya selalu mencoba menyampaikan dan saya tidak mau membalas. Karena nanti kalau saya balas dengan pengajaran yang saya tahu Islam saya, pasti mereka sakit hati, pasti mereka marah sampai mereka mengancam saya. Kalau saya pulang nanti ke Aceh akan dibunuhlah seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, itulah berkat yang saya rasakan. Ya, dan satu juga saya udah keluar dari persekutuan ini, tapi saya ingin tetap rindu untuk bisa melayani Tuhan, baik secara full time. Maaf, saudaraku terkasih, ini agak terganggu kameranya. Ya, jadi disitulah akhirnya puji Tuhan, berkat Tuhan saya udah keluar dari situ. Jadi sekarang juga saya tetap bergumul. Ya gimana rencana Tuhan, saya ingin tetap melayani, bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi melalui kesaksian malam ini, saudaraku terkasih, kiranya itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi berkat, menjadi semangat kita untuk lebih setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan di setiap saat dan setiap waktu. Jadi sedikit kesaksian saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Halo. Iya, halo. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Suci, kesaksian yang luar biasa. Itu kameranya mungkin bisa dirubah dulu posisinya, Mbak Suci. Iya ini. Ya, oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu kita yang terbatas. Bagi yang belum bisa berdiskusi, kami arahkan ke program selanjutnya. Terima kasih buat semuanya, doa kami buat Anda, supaya Tuhan Yesus selalu menunjukkan kebaikan dan kemurahannya di dalam kehidupan Anda. Ya, dan bagi Anda yang ingin mendukung Ibu Suci Marfua, silakan, kami sudah cantumkan di layar deskripsi nomor rekening dari narasumber. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.